Bab 31. Keterampilan ilahi pembela tubuh Vajra berasal dari Shaolin, dan oleh karena itu, Jin Gang dapat dianggap setengah murid Shaolin. Sebelum dia mempelajari keterampilan ilahi pembela tubuh Vajra, gurunya telah memperingatkannya bahwa ada teknik seni bela diri Tiongkok, yang dikenal sebagai 18 telapak tangan naga yang menaklukkan, yang harus dia waspadai. Teknik ini merupakan musuh gaya Qigong keras Jin Gang, karena tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin. 18 Subduing Dragon Palm dapat mengarahkan energi ke udara, menembus daging dan merusak organ dalam. Jadi, apa pendapatmu tentang hal itu? Bentak Xiao Luo sambil menurunkan kewaspadaannya dan menatap Jin Gang. Menakjubkan, 18 telapak tangan naga yang menundukkan, bukanlah teknik yang mudah untuk dikuasai. Seni ini hilang dari dunia seni bela diri, jadi dari mana Anda mempelajarinya? Jin Gang menjawab sambil perlahan bangkit. Sangat jarang menemukan satu dari ratusan ribu orang yang cocok untuk mempraktikkan seni unik ini. Bahkan Master Sekte Pengemis saat ini hanya bisa memahami prinsip-prinsipnya karena dia hanya memiliki buku yang belum selesai untuk dipelajari. Jika bahkan Master terkenal seperti itu tidak dapat sepenuhnya memahami seluk-beluk seni ini, Jin Gang bertanya-tanya bagaimana Mi mengetahui setiap gerakan. Itulah yang harus kamu ketahui. Xiao Luo mengabaikan pertanyaan itu dan menjawab, apakah kamu masih ingin bertarung? Wajah Jin Gang berkedut menanggapi tantangan itu, dan dia menatap Xiao Luo, diam-diam menilai kondisinya. Tampaknya keduanya mengalami luka yang sama, meskipun ringan, tetapi dengan 18 telapak naga yang menundukkan, Xiao Luo masih memiliki senjata yang efektif untuk melawannya. Penilaiannya memang menimbulkan keraguan di benaknya, membuatnya merasa berkonflik, tapi setelah berpikir lebih jauh, dia mengatupkan giginya dan menjawab, ya, ayo kita lakukan. Dia bermaksud untuk menguji 18 telapak tangan naga yang menundukkan, hingga batasnya melawan keterampilan ilahi pembela tubuh Vajra miliknya, dan menemukan cara untuk mengatasi kelemahan bawaannya. Dan, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlari cepat ke arah Xiao Luo, berhati-hati terhadap 18 telapak naga penakluk milik Xiao Luo. Dalam serangan frontal yang agresif, Jin Gang menebas tangan besinya ke kiri dan ke kanan, memutar tubuhnya dan menyerang tinggi, lalu rendah. Dia menghancurkan pertahanan luar Xiao Luo seperti embusan angin kencang dan membawa pertarungan menjadi pertarungan jarak dekat. Dalam serangkaian pukulan eksplosif, dia melontarkan pukulan, tamparan, dan serangan cakar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, Xiao Luo tidak pernah memanggil 18 telapak naga yang menundukkan. Xiao Luo mundur dengan mantap, menangkis serangan dan membalas serangan itu setiap kali dia menemukan celah. Kedua petarung memancarkan kemampuan bela diri yang mengesankan, dan keberanian bertarung mereka tak tertandingi. Tapi Xiao Luo tampil lebih mantap di antara keduanya, terlihat tenang dan benar-benar bersemangat dengan pertukaran serangan dan serangan balik. Pertarungan itu berubah menjadi pertarungan habis-habisan, dan sungguh pemandangan yang patut disaksikan. Teknik 18 telapak tangan naga yang menundukkan, sangatlah kuat, namun teknik ini sangat menguras tenaga dalam seseorang. Karena ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, Xiao Luo tidak melihat alasan untuk menggunakannya saat ini. Keadaan pikirannya berubah secara aneh, dari awalnya ada keengganan untuk bertarung, dia kini menemukan perasaan gembira yang belum pernah dia alami sebelumnya. POW, Bang, POW. Saat Jin Gang melanjutkan taktik pertarungan jarak dekat tanpa henti, Xiao Luo tiba-tiba berhenti mundur, dan dalam serangan balik cepat, tangannya menyerang dengan kecepatan kilat, langsung mematahkan serangan Jin Gang. Jin Gang terkejut, dan saat dia melangkah mundur, dia terpancing oleh tawa Xiao Luo yang tidak menyenangkan. Inisiatifnya sekarang ada pada Xiao Luo, dan dia meningkatkan keganasan serangannya, menyerang Jin Gang dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya yang segera menempatkannya dalam mode pertahanan penuh. Namun, Jin Gang tidak bisa ditundukkan, dan kedua petarung saling menyerang dan bertahan. Setiap pertukaran adalah hukuman, tetapi di tengah panasnya pertempuran, tidak ada yang bisa merasakan sakitnya. Saat duel semakin intensif, permukaan berpasir yang kering menunjukkan munculnya retakan, dan awan debu sekali lagi berputar di sekitar para petarung, membangkitkan gambaran dua naga berapi yang terkunci dalam pertempuran sengit di surga surgawi. Para prajurit NSA yang menonton dari pinggir jalan merasakan tenggorokan mereka mengering, dan mereka hampir tidak bisa menelan air liur mereka. Seseorang di antara kerumunan itu bertanya, apakah mereka manusia atau binatang? Tidak ada yang bisa menjawabnya karena pemikiran yang sama muncul di benak mereka. Sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah manusia biasa ketika mereka bertarung seperti binatang buas. Apakah itu sisi sebenarnya dari Xiao Luo? Bibir Ji Xing bergetar saat dia memikirkan pertanyaan itu. Dia tahu bahwa Xiao Luo sangat menikmati darah dan darah kental, seperti pria yang kecanduan kekerasan. Fu Yiren, sambil membelai ular berbisa hijaunya saat dia mengamati duel tersebut, tiba-tiba berdiri dari lempengan batu. Sudah saatnya aku menghentikan pertarungan ini. Tepat pada saat Fu Yiren berdiri, dia menghilang dalam kepulan uap misterius yang menyatu menjadi bentuk hantu gelap. Dan di saat berikutnya, dia muncul di antara kedua petarung itu seolah terbawa oleh hembusan angin kencang. Dia mengangkat tangannya ke arah kedua pria itu, melepaskan kekuatan batinnya, dan semburan asap keunguan keluar dari telapak tangannya. Nyonya racun, apa? Jin Gang berteriak, dan dia secara naluriah melompat mundur, seperti seekor kucing yang ekornya tertangkap, karena dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang efek racunnya. Melihat reaksi panik Jin Gang, Xiao Luo melakukan kesalahan dan mundur, menahan napas untuk menghindari menelan asap aneh. Setelah asapnya hilang, ketiganya tetap berdiri dalam garis lurus dengan Fu Yiren di antara mereka berdua. Api di mata mereka mendingin, dan bersamaan dengan itu, hiruk-pikuk pertempuran mereka. Nyonya racun, apa yang kamu lakukan di sini? Jin Gang merengut. Sutradara tidak ingin melihat kalian berdua terluka, jadi inilah waktunya bagi kalian berdua untuk berhenti, kata Fu Yiren, dengan tegas, lalu dia tersenyum nakal dan menyindir, saya menyatakan pertandingan ini seri. Ini adalah masalah di antara kita berdua, jangan ikut campur, pergi. Xiao Luo membentak karena dia masih merasakan untuk berperang, dan dia tidak akan membiarkan wanita ini ikut campur. Jin Gang tersentak, karena dia tidak kenal takut, dan meskipun dia adalah prajurit kelas S, dia masih takut dengan kemampuan Fu Yiren dalam menggunakan racun. Dia pernah memukulinya di masa lalu, dan meskipun merasa malu, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk membalas dendam karena dia tidak memiliki cara efektif untuk melawan racunnya. Jin Gang diam-diam mengedipkan mata pada Xiao Luo, memberi isyarat agar dia tidak memprovokasi Fu Yiren. Maaf, aku tidak menangkapmu, apa yang kamu katakan? Fu Yiren menjawab, kesal dengan ucapan singkat Xiao Luo. Fu Yiren tersenyum malu-malu pada Xiao Luo ketika dia berbicara, tetapi matanya yang tajam menceritakan cerita yang berbeda, dia tidak mau menerima jawaban tidak. Tiba-tiba, ular berbisa hijau Fu Yiren muncul dari punggung Xiao Luo. Ia mendesis dengan rahang terbuka lebar memperlihatkan taringnya yang berbisa dan tampak seperti hendak menyerang leher Xiao Luo yang terbuka.
Jin Gang tersentak dan segera memeriksa tubuhnya untuk mencari ular kedua, dan hanya setelah dia memastikan tidak ada ular barulah dia menghela nafas lega. Kerumunan menjadi pucat dan terkejut melihat ular berbisa merayap di belakang leher Xiao Luo. Mereka tidak menyangka Fu Yiren akan menjatuhkan ular beludak peliharaannya ke Mi. Ji Xiying panik, dan tanpa berpikir dua kali, dia berlari untuk memohon kepada Fu Yiren. Dia bergidik melihat ular itu melingkar di bahu Xiao Luo, dan buru-buru menoleh ke Fu Yiren, memohon, "Mes. Yiren, kita semua adalah bagian dari NSA, tolong selamatkan dia dan ambil kembali ularmu." Fu Yiren tersenyum dingin dan menjawab, "Yah, itu bukan urusanmu, jadi kamu harus segera pergi dari sini." "Mes, Yiren tolong, ini kunjungan pertama Pami ke kantor pusat, dan dia masih belajar banyak hal, tolong jangan." Enyah, wajah Fu Yiren menunjukkan ekspresi yang gelap dan suram, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan kirinya ke arah Ji Xiying, melepaskan awan asap beracun. Saat Fu Yiren menyalurkan kekuatan batinnya melalui telapak tangannya, aliran asap berbahaya meledak, dan Ji Xiying terlempar. Tidak mungkin prajurit kelas C seperti Ji Xiying dapat menahan satu pukulan pun dari Fu Yiren tanpa mengalami luka parah. Ji Xiying mendarat dengan keras di tanah dan merasakan sakit yang luar biasa, hingga muntah seteguk darah. Ledakan kekuatan batin Fu Yiren dan efek racunnya segera menyebabkan butiran keringat mengalir di dahinya. Ji Xiying sangat menyayangi Xiao Luo, yang menganggapnya sebagai teman sejati, dan dia sangat marah dengan serangan itu. Dia membenci apa yang dilihatnya, dan sudah menjadi sifatnya untuk membela yang lemah. Fu Yiren berbalik dan tersenyum pada Xiao Luo. "Tetaplah di tempatmu sekarang jika kamu ingin tetap hidup." Jin Gang melihat Xiao Luo siap bereaksi dan langsung berteriak, "Dengarkan dia, jangan bergerak. Racun ular berbisa itu bisa menjatuhkan seekor gajah. Jika menyerang, Anda akan lumpuh." Terlepas dari perbedaan mereka, Jin Gang dengan enggan menghormati Xiao Luo sebagai seorang pejuang dan tidak ingin dia menyerah pada gigitan ular. Tapi Xiao Luo tidak menanggapi Jin Gang, sebaliknya, dalam ledakan energi batin, dia tiba-tiba melesat seperti anak panah ke arah Fu Yiren tanpa peringatan apapun, dan mengarahkan serangan telapak tangan yang kuat ke bahu kirinya seperti elang yang menukik. Tidak ada yang menyangka Xiao Luo akan menyerang, terutama dengan ular berbisa di bahunya yang siap menyerang. Dan berpikir bahwa dia benar-benar akan mencoba Lady Poison adalah di luar pemahaman karena itu adalah jalan menuju kematian. Para prajurit NSA merasa tegang, melihat Xiao Luo bergerak untuk menyerang meskipun dia menghadapi bahaya. Fu Yiren tertangkap basah, tidak pernah menyangka Xiao Luo akan mencoba menyerangnya, dan dia segera bisa merasakan aura kuat yang datang dari telapak tangan kanannya yang hendak menghantam tangan kirinya. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan membalas dengan telapak tangannya sendiri, bertemu dengan telapak tangan Xiao Luo dalam ledakan kekuatan batin yang luar biasa. Ledakan, suara gemuruh bergema di seluruh tanah saat gelombang energi melonjak dari dampaknya, menciptakan efek riak di atmosfer sekitarnya. Seketika, Fu Yiren terlempar ke belakang, melayang di udara dan jatuh dengan keras sekitar 8 meter jauhnya. Ketika dia mencoba bangkit, dia gemetar dan muntah seteguk darah. Kemampuan inti Fu Yiren adalah penggunaan racun, oleh karena itu, julukannya, Nyonya Racun. Tapi, dalam hal keterampilan bertarung dan kekuatan batin, dia bukanlah tandingan Xiao Luo. Mata Jin Gang hampir keluar, dia melihat Xiao Luo meremukkan kepala ular berbisa itu dan tiba-tiba melihat dua bekas tusukan di leher Xiao Luo. Dia kecewa, dan rasa frustrasi menguasai dirinya saat dia berteriak pada Xiao Luo, "Dasar bodoh dan keras kepala. Kenapa kamu begitu pemarah?" Dia sangat menghormati Xiao Luo dan baru saja memperingatkannya untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Terlepas dari peringatannya yang sungguh-sungguh, Xiao Luo tidak hanya bergerak, tetapi dia benar-benar menyerang Lady Poison. Tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup setelah melakukan kontak fisik dengan bagian manapun dari tubuh Lady Poison, dan Jin Gang yakin bahwa Xiao Luo akan mati dalam waktu dekat karena terkena racun Lady Poison dan ular peliharaannya yang mematikan. "Gang dapatkan, dokter, sekarang." Meskipun mengalami luka parah, Ji Xiying menahan rasa sakit dan dengan putus asa memanggil para prajurit NSA. Beberapa prajurit bereaksi dengan cepat, yang satu segera mengeluarkan ponselnya sementara yang lain berlari menuju pusat medis NSA. Bahkan agen kelas S akan mati karena racun Lady Poison jika perawatan medis tidak segera diberikan. Xiao Luo berdiri dengan gemetar, dan wajahnya pucat. Telapak tangan kanannya, yang bersentuhan dengan Fu Yiren, berubah menjadi hitam karena nekrosis dan berbau racun beracun. Gigitan ular di lehernya menimbulkan rasa terbakar yang luar biasa, seperti ada sepotong bara api yang ditempelkan di kulitnya, dan membengkak disertai bintil-bintil di sekitar bekas tusukan. Segera, warna jaringan gelap di telapak tangannya naik ke lengannya dan menuju ke jantungnya. Xiao Luo segera duduk dalam posisi lotus dan memejamkan mata, memanggil kekuatan batinnya untuk mengaktifkan Yi Jinjing untuk melakukan detoksifikasi di tubuhnya. Xiao Luo segera memasuki kondisi transendental, dan meskipun matanya terpejam, dia bisa merasakan semua yang terjadi di sekitarnya. Tubuhnya menghasilkan panas tingkat tinggi, dan gumpalan uap menguap dari kulit dan bagian atas kepalanya. Yi Jinjing sedang memurnikan tubuhnya, dan racun dihilangkan melalui keringatnya. Pemulihannya berjalan dengan sangat cepat, dan warna jaringan gelap di lengannya serta pembengkakan di lehernya berangsur-angsur memudar. Bahkan darah kental berwarna gelap yang mengalir dari lukanya telah kembali menjadi merah cerah normal. Ini merupakan tanda jelas bahwa proses detoksifikasi berhasil. Kerumunan orang menjadi bingung, karena Xiao Luo telah mengeluarkan sendiri racun mematikan Lady Poison dari tubuhnya, dan mereka bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa melakukan hal seperti itu. Para prajurit NSA menelan ludah karena tidak percaya karena kesembuhan Xiao Luo yang ajaib telah benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang dunia seni bela diri. Ji Xiying dalam keadaan pingsan, dia pikir dia telah melihat semuanya, tapi Xiao Luo mengejutkannya lagi. Masih terpuruk di tanah, Fu Yiren menatap Xiao Luo dengan ekspresi kaget sekaligus kagum, karena dia tahu lebih baik dari siapapun tentang potensi racunnya. Orang lain yang terkena telapak tangannya pasti akan kehilangan lengannya, sedangkan ular berbisa hijau yang dia pelihara dapat dengan mudah menjatuhkan selusin pria dewasa. Dia pulih begitu cepat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Fu Yiren bertemu dengan seseorang yang kebal sepenuhnya terhadap racunnya. Jin Gang menggaruk kepalanya. Ketika ia pertama kali mendaftar di NSA, ia dianggap sebagai pejuang yang luar biasa dan tak terkalahkan, sampai ia bertemu Fu Yiren, yang mengalahkannya dengan racun mematikannya. Sekarang, pahlawan super lain telah muncul, monster yang menentang logika sains, dan bahkan dia dan Fu Yiren bersama-sama tidak akan mampu melawannya. Setelah istirahat sejenak, semua racun telah dihilangkan seluruhnya dari tubuh Xiao Luo. Xiao Luo membuka matanya, lalu meregangkan lehernya dan memutar lengan kanannya untuk memastikan fungsinya tetap dipertahankan. Ketika Xiao Luo melihat raut wajah semua orang, dia menyadari bahwa akan ada banyak pertanyaan yang menghadangnya, tetapi dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan menjelaskan apapun kepada mereka.
Kamu benar-benar jenius. Kamu telah menguasai Yi Jingjing dan 18 telapak tangan naga yang menundukkan, seni bela diri yang paling kuat. Sebuah suara misterius, dalam dan serak, bergema di udara. Itu mengerikan, dan semua orang mulai mencari-cari sumber suara itu, dan sepertinya suara itu diucapkan oleh seseorang di tanah, tetapi dia tidak ditemukan. WHOOSH. Tiba-tiba, sesosok tubuh berkedip-kedip dari arah gedung perkantoran, mengalir seperti gambar selang waktu, dan melintasi ruang dalam hitungan detik. Bayangan yang bergerak cepat sulit untuk dilihat tetapi tampak seperti seorang pria dengan tangan di punggung, tetapi meskipun dia terlihat tidak tergesa-gesa, dia bergerak sangat cepat. Xiao Luo berkedip untuk menjernihkan pandangannya, dan ketika dia menemukan fokusnya, seorang lelaki tua kurus muncul di depan matanya. Dia memiliki rambut tipis dan janggut panjang yang seluruhnya putih, dan wajahnya yang kasar berkerut seiring bertambahnya usia. Dia mengenakan tunik Tiongkok sederhana, dan tersenyum pada Xiao Luo, menyipitkan matanya. Meskipun memiliki sikap seorang lelaki tua yang rendah hati, cara misteriusnya menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Xiao Luo mundur selangkah dengan rasa takut dan menatap kosong. Dia tetap waspada karena dia bisa merasakan kekuatan batin yang terpancar dari lelaki tua itu, dan dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Ketika Jin Gang dan Fu Yiren melihat lelaki tua ini, mereka berdua memberi hormat tanpa ragu. Prajurit NSA lainnya tidak terlalu mengenalnya, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah seorang veteran dan telah berada di NSA sejak kemenangan tentara perlawanan dan pembentukan negara Hua baru. Dia adalah penjaga lama, dan reputasinya sebagai kekuatan menakutkan yang harus diperhitungkan telah mendahuluinya. Ia merupakan anggota senior NSA yang disegani oleh seluruh pemimpin bangsa Hua. Siapa tuanmu, anak muda? Orang tua itu bertanya dengan ramah, memegangi tangannya di belakang punggung sambil menatap Xiao Luo dengan mata keriputnya yang lembut. Dia menjelaskan, Yi Jingjing dan 18 telapak naga yang menundukkan keduanya adalah rahasia Shaolin. Sangat sedikit orang yang bisa mempelajari salah satu teknik tersebut, apalagi menguasai keduanya secara bersamaan. Tuanmu harusnya berakar pada gaya Shaolin. Katakan padaku namanya, mungkin aku adalah kenalan lamanya. Xiao Luo hampir menyesali tindakannya karena, yang pasti, dia sekarang telah menarik lebih banyak perhatian daripada yang dia inginkan. Orang tua yang berdiri di hadapannya memiliki watak yang rendah hati, tetapi dia membawa dirinya dengan rasa percaya diri dan kehadiran dunia lain yang mengintimidasi Xiao Luo. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang membuatnya merasa kewalahan. Saya tidak punya master, Tuan. Kamu tidak punya master. Orang tua itu sedikit memiringkan kepalanya dan mengerutkan alisnya, tapi kemudian dia terkekeh dan berkata, sepertinya tuanmu tidak ingin orang mengetahui namanya. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan bertanya lebih jauh padamu mengenai hal itu. Dia tersenyum hangat dan menepuk bahu Xiao Luo dan berkata, kamu telah berhasil menguasai dua teknik tiada taraf di usia yang begitu muda. Keajaiban seperti Anda hanya muncul setiap 100 tahun di dunia seni bela diri. Tuanmu tentu saja telah memilih dengan bijak. Xiao Luo tidak tahu harus menjawab apa. Keterampilan baru yang dia peroleh tidak ada hubungannya dengan menjadi anak ajaib atau memiliki master, tapi dia merasa bahwa itu tidak perlu untuk memperjelas dirinya sendiri. Saat dia memikirkannya, membuat orang lain percaya bahwa dia memiliki master yang tidak dikenal adalah kedok yang cukup bagus, dan, dengan cara ini, dia memang perlu khawatir sistemnya akan terekspos. Benar-benar seorang pemuda yang baik. Sekarang Anda berada di NSA, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk bekerja demi negara. Merupakan suatu kehormatan besar untuk mengabdi, dan saya memiliki harapan besar untuk Anda. Orang tua itu sangat memuji, dan setelah memberikan kata-kata penyemangat kepada Xiao Luo, dia kemudian berbalik dan kembali ke gerbang masuk NSA. Dia berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi jaraknya tampak berkurang menjadi hanya beberapa inci, karena lelaki tua itu tampak menempuh jarak 10 kaki dengan setiap langkah yang diambilnya, lalu menghilang di hadapan orang banyak dalam sekejap mata. Xiao Luo menghela nafas lega, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia berkeringat dingin. Dia sekarang mengerti bahwa dunia tidak seperti yang dia bayangkan. Jika NSA mempunyai ahli bela diri yang begitu menakutkan di dalam jajarannya, berapa banyak lagi yang sebenarnya ada di tempat lain? Pikirannya melayang ke guru Gu Qingsui, lelaki tua dari Gunung Tianshan, yang mungkin merupakan guru lain di level yang sama. Tentara NSA lainnya menghela nafas lega setelah lelaki tua itu meninggalkan tanah. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka menyangka bahwa seorang guru sekuat itu pernah bersama mereka di sini, di NSA. Beberapa saat kemudian, Gu Zhangguo dan Dong Fang Shouyu tiba dengan tergesa-gesa. Mereka berdua menegur King Kong dan Fu Yiren serta menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Xiao Luo. Cukup, berhentilah berpura-pura. Bukankah kamu berencana untuk melawan mereka sehingga kamu bisa mengukur kemampuan bertarungku? Jangan munafik, kata Xiao Luo. Guo Zhangguo kehabisan kata-kata dan memiliki ekspresi rasa bersalah yang canggung di wajahnya mengetahui bahwa dia telah dipanggil oleh Xiao Luo. Saya tidak suka orang berkomplot melawan saya di belakang saya. Aku akan membiarkannya kali ini, tapi jangan lakukan itu lagi. Jika hal ini terjadi lagi, yakinlah, saya akan mundur dari NSA. Tenang, santai, tidak akan ada waktu berikutnya, aku janji. Gu Zhangguo berjanji, buru-buru mengangkat tangannya untuk meminta ketenangan. Dong Fang Shouyu menimpali, yakinlah, Tuan Mi. Jika Tuan Gu berani melakukannya lagi, saya akan membunuhnya terlebih dahulu. King Kong dan Fu Yiren, yang berdiri di samping ketiga pria itu, memandang dengan kagum. Ada apa dengan Xiao Luo yang membuat para direktur bersikap begitu patuh? Faktanya adalah Xiao Luo memiliki apa yang diperlukan untuk membuat mereka berperilaku seperti itu. Aroma yang tertinggal tercium di udara saat Fu Yiren berjalan menuju Xiao Luo. Gu Zhangguo dan Dong Fang Shouyu dengan cepat mundur, berhati-hati agar tidak terlalu dekat dengan Fu Yiren. Fu Yiren, kamu terluka. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dengan baik? Kata Gu Zhangguo setelah terbatuk-batuk. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Gu, tapi saya baik-baik saja. Fu Yiren menatap Xiao Luo dengan matanya yang mempesona dan berkata, namamu Mi, benarkan. Saya akan mengingatnya dan akan mencari Anda ketika saya punya waktu. Anda harus membayar atas apa yang Anda lakukan terhadap Grini. Kehijauan, Xiao Luo mengira itu adalah ular hijau kecil yang dia remas. Dia balas menatap dengan dingin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku bahkan tidak mempermasalahkan hewan peliharaanmu yang kejam itu menggigitku. Apakah kamu yakin ingin membuatku membayar ularmu? Saya tidak peduli. Jika kamu tidak mampu membelinya, maka, berjanjilah untuk menikah denganku. Fu Yiren tiba-tiba meleleh, memberikan Xiao Luo senyuman polos yang memujanya. Terkesiap, penonton menarik napas dalam-dalam saat mendengar permintaannya. Tidak ada yang aneh dalam berjanji untuk menikahi seorang wanita, tapi jika dia adalah Lady Poison, pernyataan itu akan menjadi tidak masuk akal, tidak peduli betapa menawan dan anggungnya dia. Tapi kemudian, melihat Mi kebal terhadap racun, mungkin dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pasangan yang cocok.
Kau tahu, aku terlahir seperti ini dan belum pernah ditemani pria sebelumnya. Di mata saya, bukan berarti saya tidak layak di hadapan laki-laki, tetapi tidak ada laki-laki yang layak bagi saya. Namun Anda berbeda karena Anda telah menguasai Yi Jinjing, yang memberi Anda kekebalan terhadap semua racun. Kamu dan aku, kita diciptakan untuk satu sama lain. Fu Yiren mengatupkan bibirnya dan tersenyum menawan, hatinya bertekad untuk memenangkan suaminya, dan dia tidak menyadari penonton yang mendengarkannya. Apa, aku pernah melihat pria merayu wanita, tapi ini pertama kalinya aku melihat wanita tanpa malu-malu mengejar pria, gumam King Kong pada dirinya sendiri sambil menggaruk kepalanya. Wajah Fu Yiren menjadi gelap saat dia berbalik dan menatapnya. Hati-hati dengan kata-katamu, bodoh. Raja Kong bergidik. Apa, dia bisa mendengarku meski aku berbisik pada diriku sendiri? Ya, aku bisa mendengarmu. Jadi, berhentilah bergumam di sana, atau terima akibatnya, idiot. Fu Yiren berteriak. Astaga, Jin Gang tersentak dan merasakan 1000 jarum menusuknya. Memalukan jika diberitahu di depan tentara NSA, tapi marah pada Fu Yiren bukanlah ide yang baik. Dia berdeham dan berteriak pada kerumunan tentara, apa yang kalian semua lihat? Apakah kamu ingin aku melatih seranganku padamu? Para pejuang NSA berpencar seperti burung mendengar suara tembakan, melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Fu Yiren sekali lagi menatap Xiao Luo dengan menggoda dan berkata, bagaimana menurutmu? Maaf, aku sudah punya istri. Xiao Luo mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan padanya cincin kawin di jari manisnya. Baik Fu Yiren maupun Ji Xiying terkejut, karena tidak ada yang menyangka bahwa dia sudah menikah. Ji Xiying, khususnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Selama kunjungan tahun baru-baru ini, keluarga Xiao Luo menyambutnya sebagai salah satu anggota mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia dan Xiao Luo adalah pasangan yang sempurna, dan dia menjadi sangat menyukainya. Bagaimana Xiao Luo bisa menikah begitu tiba-tiba? Ji Xiying sebenarnya memperhatikan cincin berlian di jari Xiao Luo, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan sama sekali, kata Fu Yiren. Tapi, benar, jawab Xiao Luo. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Ekspresi mematikan muncul di wajah Fu Yiren. Kamu boleh mencoba. Tidak ada kemarahan dalam suara dingin Xiao Luo, tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk memperingatkan Fu Yiren agar tidak mencoba. Fu Yiren tetap diam saat dia menatapnya tajam tanpa mengedipkan matanya. Udara di sekitar keduanya sepertinya tiba-tiba membeku. Gu Zhengguo dan Dongfang Suoyu segera turun tangan untuk meredakan konfrontasi dengan memisahkan keduanya, atau tepatnya memisahkan Xiao Luo dari Fu Yiren. Mereka tidak kebal terhadap racunnya dan dengan bijak menjauhinya. Mi, kamu dan aku diciptakan untuk satu sama lain. Nasib kita ditentukan oleh surga, dan cepat atau lambat kamu akan menjadi suamiku. Fu Yiren merana, menolak menerima bahwa Xiao Luo telah menolak lamarannya. Saat dia berjalan pergi, dia sudah tenggelam dalam pikiran aneh saat dia membayangkan mereka berjalan menyusuri lorong dalam pernikahan suci, dan dia tersenyum polos dan penuh kebahagiaan. King Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya lagi, apa yang sedang dia lakukan. Mereka baru saja bertengkar beberapa saat yang lalu, dan tiba-tiba, dia ingin dia menikahinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menolak. Aku tidak akan pernah mengerti wanita. Begitu dia selesai berbicara, dia bergidik. Dia mengangkat kepalanya perlahan, hanya untuk melihat tatapan tajam Fu Yiren yang membuatnya merasa bahwa dia akan membunuhnya. Di pintu masuk, Xiao Luo hendak meninggalkan NSA ketika Gu Zhengguo menunjukkan kepadanya kendaraan yang telah mereka persiapkan untuknya, itu adalah Tram GS8 yang benar-benar baru. Tidak bisakah kamu memberiku yang lebih baik? Kata Xiao Luo sambil melihat SUV hitam di depannya dengan cemberut. Gu Zhengguo terbatuk dan menjawab, sekadar informasi, mobil ini memiliki harga eceran $160.000 dan merupakan salah satu mobil domestik terbaik yang ada. Kelihatannya hebat, dan kekuatan serta kinerja sama-sama unggul. Akhir-akhir ini anggaran NSA sangat terbatas, jadi Anda harus bersyukur bahwa kami bisa memberi Anda kendaraan yang layak. Ya, hanya untuk membelikanmu mobil, Gu Tua dan aku harus makan tanah selama 1 bulan penuh, tambah Dongfang Souyu. Mau tak mau dia memikirkan bagaimana kedua sutradara ini mirip dengan pasangan tua dengan istri yang bernyanyi mengikuti irama suaminya. Bagaimanapun, dia sudah berencana untuk membeli mobil untuk dirinya sendiri, tetapi karena NSA kini telah memberinya mobil secara gratis, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah tersebut. Memiliki mobil sebagai alat perjalanan lebih baik daripada tidak memiliki sama sekali, dan bagaimanapun juga, estetika mobil tersebut sesuai dengan selera pribadinya. Ngomong-ngomong, apakah Nona Ji baik-baik saja? Night Sparrow baik-baik saja, jangan khawatirkan dia. Dia akan menghubungi Anda setelah dia cukup istirahat. Ngomong-ngomong, aku punya misi kecil untukmu, kata Gu Zhengguo. Misi kecil, Xiao Luo menjawab, agak mengernyit. Ya, hanya misi kecil. Gu Zhengguo mengangguk, lalu menghela nafas. Perekonomian Siahai telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, namun sayangnya, hal ini juga menimbulkan banyak masalah baru. Ambil contoh organisasi MLM, mereka berkembang pesat di Siahai seperti belatung yang memakan bangkai, jelasnya, dan meskipun polisi telah menggerebek banyak sarang mereka, orang-orang yang ditangkap semuanya adalah orang-orang kelas bawah. Anggota, faktanya, sebagian besar dari mereka adalah korban yang telah dicuci otaknya. Dalang dan manajer puncak MLM belum ditangkap sejauh ini. Kepala Departemen Kepolisian Kota Siahai telah menghubungi NSA berkali-kali, dan menurut saya ini adalah misi yang cocok untuk Anda selidiki. Xiao Luo tetap diam. Ketika MLM disebutkan, dia langsung teringat pada sepupunya sendiri, Ding Zhenyun. Dongfang Souyu menambahkan, strategi yang digunakan oleh operator MLM adalah downline harus memberikan upeti kepada upline mereka. Semakin banyak downline maka semakin tinggi pendapatan yang diterima upline. Skema cepat kaya ini tergolong penipuan ekonomi dan bukan masalah sepele. Jika dibiarkan terus berlanjut, saya bertanya-tanya berapa banyak korban yang akan berbalik melawan keluarga mereka sendiri dan berapa banyak generasi muda yang akan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya mereka yang berharga untuk mengejar impian belaka. Ini adalah masalah besar yang mengancam negara dan rakyat kita. Sudah saatnya kita memberantasnya. Saya siap untuk misi ini, tapi saya berasumsi bahwa beberapa metode saya tidak dapat diterima oleh polisi, kata Xiao Luo. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cara kerja NSA tentu berbeda dengan polisi. Jika perlu, Anda dapat menggunakan metode ekstrim, saya serahkan pada kebijaksanaan Anda. Saya akan memberitahu kantor polisi tentang hal ini sebelum misi Anda, kata Gu Zhengguo. Baiklah, Xiao Luo merasa puas dengan respon yang didapatnya. Agar berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan dalam misinya, tentu saja, dia tidak bisa menahan diri dalam menggunakan metode yang menurutnya paling efektif.
Hari sudah malam ketika dia tiba kembali di Crescent Bay Hotel. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah kios permen kapas di pinggir jalan. Dia tidak yakin apakah Su Xiaobei akan menyukainya, tapi dia tetap mendapatkannya. Bukankah semua anak menyukai jajanan seperti ini? Tramci GS8 hitam miliknya belum didaftarkan di Crescent Bay Hotel, dan dia ditolak masuk. Xiao Luo harus menghubungi Suli, sebagai pemilik properti, untuk mengizinkan aksesnya. Segera, asistennya, Luo Xiangping, turun untuk menyelidiki masalah ini. Dia memberitahu Xiao Luo bahwa Suli telah syuting iklan sepanjang hari dan kelelahan. Menurutnya, itulah alasan Suli memintanya turun. 5 tempat parkir di barisan depan semuanya milik Suli. Dia bilang kamu bisa memilih salah satu dari mereka untuk mobilmu. Luo Pingxiang sedang duduk di kursi penumpang depan dan menunjukkan 5 tempat parkir di area parkir bawah tanah. Xiao Luo mengangguk dan mulai memarkir mobilnya di salah satu teluk. Tan, Xiao, apakah kamu baru saja mendapatkan mobil ini hari ini? Luo Pingxiang bertanya sambil menyentuh jok kulit asli. Ya, lebih mudah bagiku untuk bergerak, jawab Xiao Luo. Luo Pingxiang sangat terkesan dengan tampilan mobil baru ini dan berkata, cukup nyaman untuk diduduki, dan hampir tidak ada suara bising. Dari tampilannya terlihat sangat mewah dan elegan. Selera Anda bagus, Tuan Xiao. Xiao Luo tersenyum tanpa melanjutkan pembicaraan. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Tiba-tiba, 2 orang pria berpenampilan mengintimidasi, berpakaian hitam, muncul di pintu masuk area parkir dan berjalan cepat ke arah mereka. Wajah mereka cemberut, dan niat mereka jelas. Mereka adalah pengawal Tuan Muda Yang, tapi apa yang mereka lakukan di sini? Luo Xiangping memperhatikan pria-pria itu saat dia turun dari mobil dan sekilas mengidentifikasi mereka sebagai pengawal Yang Hongzi. Rambutnya berdiri tegak saat rasa takut merayapi dirinya. Kurasa ingin mencari masalah denganku. Dia menyebabkan Yang Hongzi kehilangan muka selama tantangan bola basket 1 lawan 1 dengan mengalahkannya 10 lawan 0. Shen Qingyan telah memperingatkan Xiao Luo bahwa Yang Hongzi adalah orang yang pendendam, dan Xiao Luo sama sekali tidak terkejut bahwa dia telah mengirim pengawalnya untuk menyelesaikan masalah. Kedua pengawal itu berdiri dengan sikap tidak menyenangkan di depan Xiao Luo. Fisik mereka yang tinggi dan berotot memungkinkan mereka memandang Xiao Luo dengan cara yang merendahkan. Kemudian salah satu dari mereka berkata, Tuan, Xiao Luo, silakan ikut dengan kami. Meski menggunakan kata tolong, sama sekali tidak ada kesopanan dalam nada bicaranya, itu lebih merupakan sebuah instruksi. Saya punya pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya menolak pergi bersama Anda? Kata Xiao Luo. Kedua penjaga itu saling memandang dan tertawa menghina. Mereka memelototi Xiao Luo seolah dia adalah seekor ikan di atas talenan yang menunggu untuk diisi. Jika kamu menolak untuk datang, kami harus memukulmu dan menyeretmu pergi, cibir pengawal lainnya sambil meretakkan buku-buku jarinya. Seperti menyeret seekor anjing mati, rekannya menimpali sambil nyengir. Jangan buat masalah, ini Crescent Bay Hotel. Kalau saya teriak, satpam akan segera datang. Luo Xiangping berteriak, dan dia panik. Nona Luo, jangan ikut campur. Anak laki-laki di sini telah membuat marah tuan muda kita, dan dia harus membayar harga atas kesombongannya. Lupakan penjaga keamanan, bahkan Kaisar Langit tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Hasan menggeram pada Luo Xiangping, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Luo. Yah, apakah kamu ingin mengikuti kami dengan sukarela, atau haruskah kami? Ya. Suaranya tiba-tiba berakhir karena Xiao Luo tiba-tiba memberikan tendangan kuat ke dada rekannya. Hasan hanya merasakan angin menerpa wajahnya dan mendengar jeritan yang menyedihkan. Rekannya, Ahze, terbang melewatinya seperti dia, ditabrak truk berat dan jatuh ke tanah sekitar 5 hingga 6 meter jauhnya. Dengan geraman yang menyakitkan, Ahsi memuntahkan makan malamnya saat darah mengalir deras dari hidungnya. Setelah mandi, Xiao Luo berbaring di tempat tidur, dan pikirannya dibanjiri oleh pikiran-pikiran yang bertentangan. Dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, dan dia tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan malam pertama yang dia alami bersama Suli. Pemandangan dari malam sensual itu terus terngiang di benaknya, mulai dari sofa di ruang tamu hingga tempat tidur di kamar tidur utama, dia mengingat semuanya dengan jelas, seperti yang baru terjadi sehari sebelumnya. Keesokan paginya, Su Xiaobei datang mengetuk pintu depan rumahnya, tepat pada jamnya, memanggilnya untuk sarapan. Dia membuka pintu dan melihat putri kecilnya, Su Xiaobei, tersenyum cerah dan tampak menawan dalam pakaian menggemaskannya. Su Xiaobei bersama orang lain, di belakangnya, berdiri seorang pria muda yang tidak dikenal Xiao Luo. Rambutnya diwarnai dengan warna kuning elektrik, dan dia memakai indik telinga. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang bahunya dihiasi dengan kancing berduri yang mengintimidasi. Dia memiliki ciri-ciri yang agak banci dengan kulit halus dan cerah, dan matanya diberi aksen eyeliner, tapi dia memiliki sifat nakal dalam cara berpakaian dan membawa dirinya, dia pasti akan menonjol di tengah orang banyak. Apakah kamu Xiao Luo? Tanya pemuda itu, tampak tidak tertarik dan berdiri dengan tangan kiri di saku depan. Ya, dan kamu, Xiao Luo menjawab. Anak laki-laki itu memutar matanya dan mencibir, apa? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, bukankah kamu baru saja menikah dengan saudara perempuanku? Otakmu pasti mengalami arus pendek. Kamu adalah Su Chanyai. Xiao Luo teringat Suli menyebut nama kakaknya saat dia pergi bersama Suli ke rumah ibunya. Hah, sepertinya matamu masih baik-baik saja. Su Chanyai mencondongkan kepalanya sambil melihat ke arah Xiao Luo, memberikan kesan bahwa dia lebih suka berada di tempat lain. Kemudian, dia mengerutkan kening setelah memperhatikan Xiao Luo dengan baik dan berkata, kamu tidak terlihat terlalu bagus, dan menurutku temperamenmu tidak lebih baik dariku. Aku hanya bertanya-tanya mengapa kakakku memilihmu. Oh, baiklah, setidaknya kamu lebih baik dari bajingan itu, Yang Hongzi. Apakah itu sebuah pujian? Xiao Luo tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli bagaimana dia memandang Su Chanyai, yang dia lihat hanyalah seorang pria sombong yang berdiri tepat di depannya. Jadi, apa keahlianmu? Su Chanyai tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Klub, balap mobil, kendo. Saat dia menanyakan pertanyaan itu kepada Xiao Luo, tiba-tiba suasana hatinya menjadi bersemangat dan menyenangkan, menari-nari dan membuat gerakan. Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika dia menyukai salah satu hobi tersebut, dia akan tetap mengatakan tidak karena Su Chanyai bukanlah tipe orang yang ingin dia ajak bergaul. Su Chanyai segera mengerutkan kening karena kecewa, menggelengkan kepalanya sambil mendecakkan lidahnya. Sepertinya kamu dan aku tidak berada dalam lingkaran yang sama. Bukankah sebaiknya kamu berinisiatif untuk mempunyai kepentingan yang sama dengan adik iparmu? Tadinya kukira sejak kamu menikah dengan adikku, kamu bisa saja menjawab iya. Dan, meskipun kamu tidak mengetahuinya, kamu bisa belajar dari suatu tempat, keluhnya, ngomong-ngomong, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku bahkan tidak akan repot-repot berbicara denganmu jika bukan karena kakakku yang menyuruhku untuk berkenalan.
Paman, jangan katakan itu. Ayah tahu bagaimana melakukan banyak hal. Su Xiaobei gelisah. Dia segera mengangkat kepalanya, mencibir bibirnya, dan berbicara mewakili Xiao Luo. Putri kecil, wajahnya memberitahuku bahwa dia tidak sopan, hanya orang biasa. Dia tidak termasuk dalam lingkaran sosial kita dan hanya tahu cara meniduri adikku. Su Chanye berjongkok di samping Su Xiaobei, dan dia berbicara terlalu jujur untuk kenyamanan Xiao Luo. Punuk adiknya, apa Akeong tanda pagar dolar persen? Reaksi langsung Xiao Luo adalah menutup telinga Su Xiaobei, tapi sudah terlambat. Dia hampir ingin menendang punggung Su Chanye. Anak muda ini persis seperti Zhang Dasan, cukup berani untuk mengatakan apapun. Saat mereka tiba di apartemen Suli, Bibi Li sudah menyiapkan sarapan di atas meja. Kakak ipar yang kamu berikan untukku tidak cocok dengan lingkaranku. Aku tidak ingin merasa malu, jadi tidak mungkin akur dengannya. Saya pikir lebih baik kita melakukan hal-hal kita sendiri dan tidak menghalangi satu sama lain. Su Chanye mengoceh keras-keras begitu dia berjalan melewati pintu. Suli tersipu karena dia tidak ingin Xiao Luo mengetahui bahwa dia telah memerintahkan Su Chanye untuk berkenalan dengannya. Dia menatap kakaknya dengan marah dan berkata, apa yang kamu bicarakan pagi-pagi begini? Saya kira Anda tidak menginginkan uang saku Anda untuk bulan ini. Hal itu segera membungkam Su Chanye, dan seluruh sikapnya berubah saat dia dengan patuh mendapatkan tempat duduk dan mulai sarapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Luo mengikuti dari belakang sambil menggendong Su Xiaobei, dan dia menempatkannya di kursi tinggi dengan aman lalu duduk di sampingnya. Dia menatap Suli dan tersenyum. Oh, terima kasih untuk pakaiannya. Suli meliriknya tanpa ekspresi. Tidak perlu itu, katanya, lalu segera mengganti topik pembicaraan, cepatlah menggali. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan setelah sarapan. Aku akan meninggalkan Xiaobei bersama kalian berdua hari ini. Maksudmu, kami berdua. Apakah kamu sudah gila? Saya tidak tahu cara mengasuh anak, lagi pula saya harus mengikuti pelatihan kendo nanti. Saya tidak punya waktu, kata Su Chanye, dengan panik keluar dari keheningannya. Aku hanya butuh ayah untuk menjagaku, aku tidak butuh pamanku. Su Xiaobei membalas sambil menyeruput sesendok bubur, mengotori sisi mulutnya. Karena Su Chanye menunjukkan keengganan untuk menemaninya, dia langsung membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pria itu untuk menemaninya. Suli marah, menunjukkan ketidaksenangannya pada Su Chanye dan berkata, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Saya tidak peduli apapun yang Anda miliki, sisihkan saja semuanya. Selain itu, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu mengapa Anda menghadiri kelas kendo. Kamu hanya mengincar hal-hal mesum itu, aku malu untuk mengatakannya dengan lantang. Hal mesum apa? Bukankah aku sedang mencari saudara ipar perempuan untukmu? Ini bisnis yang serius, oke. Baiklah, aku setuju untuk melakukannya, oke. Itu hanya merawat putri kecil, bukan. Tapi aku punya satu syarat, jawab Su Chanye sambil mengulurkan jari telunjuknya untuk menyampaikan maksudnya. Berbicara, Suli menundukkan kepalanya dan melanjutkan sarapannya, menunggu mendengar permintaan Su Chanye. Saya kehilangan mobil saya di kejuaraan balap serigala liar terakhir. Anda perlu meminta Sen Qingyan untuk membantu saya memenangkannya kembali, kata Su Chanye. Suli segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya dengan kesal, dan dia menatapnya, berusaha keras untuk tetap tenang. Chanye, kapan kamu akan belajar? Berapa kali hal ini terjadi? RT 3 kali. Su Chanye menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar, dan jika dia bisa menyembunyikan kepalanya di balik kerah bajunya, dia akan melakukannya. Dia telah membantumu memenangkannya kembali 2 kali sebelumnya. Bagaimana mungkin Anda tidak mempelajari pelajaran Anda? Anda benar-benar kembali balapan lagi, apa yang Anda pikirkan? Suli benar-benar kesal sekarang. Kelihatannya, inilah alasan utama mengapa dia datang mencarinya. Temannya Sen Qingyan adalah jagoan kelas atas dalam balap mobil. Dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa, dia berhasil membantu saudara laki-lakinya yang tidak kompeten memenangkan kembali mobil sportnya pada 2 kesempatan sebelumnya. Berhenti di 3 kali, aku bersumpah, dan, selama dia membantuku memenangkannya kembali kali ini, aku tidak akan pernah balapan lagi, pinta Su Chanye sambil mengatupkan tangannya di depan kepala yang tertunduk untuk menunjukkan ketulusannya, dan keseriusan. Jangan pernah memikirkannya, Anda sudah kehilangannya, biarlah. Dan jangan berpikir bahwa saya akan memberi Anda uang untuk membeli yang baru, Anda bisa naik kereta bawah tanah atau bus umum di masa depan. Suli menolak berdiskusi lebih jauh dan melanjutkan sarapannya. Xiao Luo bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun, makan sarapannya sendiri dan berinteraksi dengan Su Xiaobei di sela-sela gigitan. Setelah Suli mengakhiri diskusi, Xiao Luo bertanya, mengapa kamu membutuhkan kami berdua untuk menjaga Bebe? Saya bisa mengatasinya sendiri. Suli mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Luo dengan curiga dengan mata yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menjelaskan, dan dia harus menerima pengaturannya dengan sebuah pertanyaan. Mencoba mendapatkan beberapa poin brownies dengan adiknya, Su Chanye segera menegur Xiao Luo, ada apa denganmu? Keinginan adikku adalah perintah kami, kenapa banyak sekali pertanyaanmu? Apa, menurutmu kamu sedang membaca 100.000 mengapa? Tentu saja, Su Chanye mengacu pada seri ringkasan buku sains untuk anak-anak yang sangat populer itu. Xiao Luo tidak mempermasalahkan permintaan Suli. Selain itu, dia tidak melakukan apa-apa hari itu dan berencana menepati janjinya kepada Su Xiaobei bahwa dia akan membawanya ke taman hiburan. Itu adalah hari yang tepat untuk melakukannya, mengingat cuacanya yang indah. Adapun mengapa Suli ingin kakaknya ikut, dia tidak bisa memahaminya. Suli sepertinya ingin dia berkenalan dengan kakak iparnya, Su Chanye. Tapi, apakah itu mungkin? Itu sudah diputuskan, dan dia tidak mau memikirkannya secara berlebihan. Selain itu, dia tidak menganggap Su Chanye begitu menjijikkan, namun sebaliknya, dia adalah karakter yang cukup menarik. Kamu tidak mungkin serius. Keluar dari sini, kenapa kamu begitu menyedihkan, mengendarai mobil kelas bawah yang bahkan tidak berharga 200.000 dolar? Bagaimana aku bisa memikat gadis-gadis dengan ini? Ini tidak akan cukup. Saya perlu meminta kunci Ferrari saudara perempuan saya. Sekali melihat mobil Xiao Luo di tempat parkir, Tramci, dan Su Chanye segera berbalik dan kembali ke apartemen. Satu-satunya alasan dia menghadiri kelas kendo adalah karena seorang gadis yang dia sukai juga berlatih di sana. Sebelumnya, ketika dia masih memiliki Bentley, dia akan berkendara setiap hari hanya untuk pamer. Dan kini, karena harus tiba dengan mobil domestik murah, tiba-tiba ia tak berani tampil di kendo gym. Tapi, dia berhenti hanya setelah beberapa langkah dan berjalan kembali ke mobil. Tiba-tiba dia melihat sekilas Suli melambaikan jari telunjuknya ke wajahnya dan memberinya perhatian. Baru saja kehilangan Bentley-nya, jika dia meminta kunci Ferrari-nya, dia pasti akan diseret ke atas tumpukan batu bara yang terbakar. Lupakan saja, Tramci harus melakukannya. Ice Face, harus kuakui, pandanganmu dalam keluarga sangat rendah, dan rasanya seperti adikku baru saja mengadopsi gigolo.
Kamu harus bekerja lebih keras, kawan. Anda harus bangkit suatu hari nanti dan mendapatkan martabat Anda sebagai seorang pria. Tapi, aku menaruh harapan besar padamu. Dia menepuk punggung Xiao Luo dengan sungguh-sungguh. Ice Fist adalah julukan yang dia berikan pada Xiao Luo. Saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Luo tersenyum dan memutar matanya. Su Xiaobei tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan pamannya, dan di sini kepala terus beralih antara Xiao Luo dan Su Chanye. Pada akhirnya, dia hanya mengusap pipinya dengan ekspresi bingung. Ice Fist, ayo ke Kendo Gym dulu, nanti sore kita bisa mengajak putri kecil ke taman hiburan. Setelah masuk ke dalam mobil, Su Chanye menjelaskan rencananya hari ini. Kamu boleh melanjutkan dan mengerjakan tugasmu. Aku sendiri yang bisa menemani Xiaobei, kata Xiao Luo. Su Chanye langsung keberatan, tidak. Pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Aku sudah berjanji pada adikku, dan selain itu, meskipun putri kecil memanggilmu ayah, pada akhirnya kamu tetaplah orang luar. Kamu tidak terikat padanya oleh darah, dan putri kecil itu sangat manis, apa yang akan aku lakukan jika kamu memutuskan untuk menjualnya? Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Kamu hanya bicara omong kosong, paman. Ayahku tidak akan pernah menjual Bei Bei. Su Xiaobei memprotes. Gadis bodoh, kamu masih anak-anak, dan kamu masih belum memahami bahaya yang ada di masyarakat. Apakah kamu ingat bagaimana kamu hampir diculik oleh orang jahat di kota Jiangcheng? Su Xiaobei tidak tahu bagaimana menanggapinya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Su Chanye dengan tatapan kosong dan mencibir bibirnya. Dengarkan paman, aku selalu benar. Ini juga alasan ibumu memintaku untuk ikut. Dia takut kamu diculik lagi. Jika itu terjadi, maka bumi akan menjadi kabum, mengerti? Su Chanye menepuk kepala Su Xiaobei sambil menatap matanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Gadis kecil itu benar-benar bingung dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Baiklah, paman, nanti akan kujelaskan padamu. Jika kamu diculik, ibumu harus mencari ke seluruh dunia untuk menemukanmu, bukan? Ya, jawab Su Xiaobei sambil menganggukkan kepalanya. Jadi, jika ibumu mencarimu, itu berarti dia tidak akan punya waktu untuk membintangi film, album rekaman, syuting iklan, atau bahkan memposting statusnya di Weibo. Tahukah Anda bahwa ibu Anda memiliki lebih dari 70 juta pengikut? Jika penggemar ibu Anda tidak dapat melihat proyek barunya dan tidak menerima kabar terbaru dalam waktu lama, menurut Anda apa yang akan terjadi? Ya, mereka akan menjadi gila, dan ketika hal itu terjadi, mereka akan putus asa untuk bekerja, melakukan pemogokan, ribuan orang turun ke jalan dan menyebabkan kekacauan sosial, paham? Su Chanye berbicara dengan keyakinan mutlak, dan Su Xiaobei terpengaruh, terus mengawasinya dan mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Beliau melanjutkan penjelasannya, dan ketika masyarakat kita berada dalam kekacauan, negara kita akan berada dalam kekacauan, dan kemudian musuh-musuh kita akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan terhadap kita. Begitu dua negara terlibat perang, sekutu mereka akan turut serta, kemudian mereka akan berperang di seluruh dunia, dan akhirnya, hal ini akan memicu perang dunia ketiga. Dan ketika beberapa negara menjadi putus asa, mereka akan terpaksa menggunakan senjata nuklirnya. Jika setiap negara menggunakan senjata nuklirnya, ibu pertiwi pada akhirnya akan hancur dan menjadi partikel debu. Seperti yang Anda lihat, ini menakutkan. Jadi, demi keselamatan bumi, tolong jangan sampai dirimu diculik. Su Chanye melontarkan omong kosong belaka, dia benar-benar omong kosong. Tapi Su Xiaobei menyerap semuanya, menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mendengarkan setiap kata. Saat dia mengemudi dan mendengarkan, Xiao Luo benar-benar merasa geli. Keahlian Su Chanye dalam melontarkan omong kosong bisa menyamai kemampuan Zhang Dasan, satu-satunya perbedaan adalah bahwa dengan Zhang Dasan, hal itu akan dianggap sebagai olok-olok, sementara dalam kasus Su Chanye, dia menyampaikan omong kosongnya jauh lebih serius. Ice Fist, karena kamu sudah menikah dengan adikku, kamu harus mengatur resepsi pernikahan yang megah. Adikku mungkin seorang selebriti yang memiliki semua yang dia inginkan, tapi dia juga manusia. Kamu tidak boleh ceroboh dalam hal-hal penting seperti pernikahan, kata Su Chanye, tiba-tiba mengalihkan topik ke Xiao Luo. Xiao Luo hanya tersenyum dan diam. Ini adalah salah satu topik yang dia tidak akan ungkapkan pendapatnya. Pernikahannya dengan Su Li tidak dilakukan atas dasar suka sama suka, dan bukan hanya mereka tidak memiliki pertunangan, bahkan akta nikah mereka juga diajukan melalui pihak ketiga, jadi dia dengan senang hati melewatkan pernikahan tersebut. Mungkin suatu hari nanti, Su Li akan bertemu pria yang mencintainya, dan mereka kemudian bisa bercerai dan menempuh jalan masing-masing. Setidaknya pandangan ke depan kakakku cukup bagus, dan dia tidak memilih bajingan itu, Yang Hongzi. Aku bertemu Yang Hongzi beberapa kali di klub malam, dan dia bersembunyi di sudut, memberikan uang kepada gadis-gadis sebagai imbalan atas jasa mereka, sungguh mesum. Hanya ibuku yang cukup bodoh hingga tertipu oleh penampilannya, mengira dia adalah pria yang baik. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diyakinkan untuk membius putrinya sendiri dengan obat perangsang? Cukup adil untuk mengatakan bahwa dia lebih buruk dari binatang. Su Chanye banyak bicara, dia mengetahui kejadian itu dari ibunya. Meskipun dia merasa konyol kalau adiknya menikah dengan pria gagal yang status sosialnya berbeda, setidaknya dia tidak dirusak oleh binatang buas itu, Yang Hongzi. Asal tahu saja, aku dan adikmu akan mengakhiri hubungan kita suatu hari nanti, kata Xiao Luo. Su Chanye terdiam beberapa saat lalu berkata, mungkin kamu benar. Dia memiliki pola pikir tradisional mengenai hal ini, tapi begitu dia mengetahui bahwa pernikahan ini tidak akan berhasil, dia akan memutuskannya sendiri. Lagi pula, dari sudut pandangku, kamu tidak layak untuk adikku, dan untuk seseorang sebaik dia, menurutku hanya sedikit pria di negara ini yang bisa menandinginya. Harus kukatakan, pemikiranmu cukup mendalam, kata Xiao Luo sambil tersenyum mengejek. Tidak juga, apapun yang keluar dari mulutku adalah omong kosong. Saya mengatakan ini pada suatu hari dan hal lain pada hari berikutnya. Kadang-kadang, saya bahkan tidak memahami logika saya sendiri, jawab Su Chanye. Saya bisa melihatnya. Xiao Luo terus mengemudi tanpa melanjutkan percakapan karena Su Chanye sudah mengobrol dengan Su Xiaobei dan melontarkan lelucon lucu dan permainan asa otak. Su Chanye adalah seseorang yang tidak bisa mengistirahatkan mulutnya. Kabin mobil dipenuhi tawariang Su Xiaobei. Xiao Luo tidak bisa membenci seseorang yang disukai Su Xiaobei. Sebaliknya, dia menganggap Su Chanye sebagai pria yang lucu dan banyak bicara. Mereka berhenti di sebuah zebra cross. Su Chanye masih melakukannya, mengalahkan dirinya sendiri dengan omong kosong yang lebih aneh lagi. Xiao Luo berusaha keras untuk mendeteksi apapun yang dari apa yang dia dengar masuk akal, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Su Chanye pada dasarnya cerewet, dan dia suka bicara demi sekedar bicara. Dia hanya membahas tentang hiburan, dan sebelumnya, dia sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, dan sekarang, dia tiba-tiba berbicara tentang alam semesta. Ini adalah bukti nyata bahwa benda tercepat di alam semesta bukanlah cahaya, melainkan cahaya, adalah pemikiran manusia.
Xiao Luo tetap diam karena dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan mengatakan apapun yang akan mendorong Su Chanye untuk melanjutkan monolognya yang mementingkan diri sendiri. Bruk-bruk brombe ROOMM. Harley Davidson hitam lewat dengan suara khas mesin Twin V-nya yang besar dan berhenti di sebelah kiri tramci milik Xiao Luo, berputar dengan tidak sabar sambil menunggu lampu berubah menjadi hijau. Karena sepeda motor itu klasik, Xiao Luo mau tidak mau meliriknya beberapa kali. Pengendaranya adalah seorang pria berjanggut dengan kacamata hitam. Dia orang Kaukasia dan terlihat cukup modis dengan perlengkapan berkendara, dan jaket kulit yang dia kenakan mirip dengan milik Su Chanye. Dia memakai gaya yang sama denganku, lihat, sepertinya teman asing kita ini punya selera yang bagus juga, sembur Su Chanye, memuji dirinya sendiri secara tidak langsung. Kebanyakan pengunjung asing pada umumnya menganggap diri mereka baik, ramah dan sopan, tapi orang ini bukan salah satu dari mereka. Dia menoleh ke samping dan meludahkan segumpal dahak tepat ke jendela mobil Xiao Luo. Tidak jelas apakah pengendara motor tersebut melakukannya dengan sengaja atau tidak, namun bagaimanapun juga, banyaknya dahak dan ludah yang menempel di jendela mobil adalah pemandangan yang menjijikan. Xiao Luo segera meringis dan mencoba menatap mata pengendara motor itu, tetapi pria itu berbalik ke arah lain dan mulai bersiul, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Su Chanye sangat marah dan segera menurunkan kaca jendela mobil, sambil berteriak kepada pengendara motor tersebut, "Hei, kamu meludahi jendela kami." Mendengar suara itu, pengendara motor itu berbalik dengan ekspresi terkejut yang berlebihan, merentangkan tangannya, dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Apa? Kamu meludahi jendela kami?" Su Chanye berkata lagi. "Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti bahasa Mandarin." Pengendara motor itu mengangkat alisnya dan pura-pura tidak tahu. Su Chanye sedikit kesal tetapi berdeham, dan kali ini dia berbicara dalam bahasa Inggris, "Kamu meludahi jendela kami, kamu harus meminta maaf kepada kami." "Saya meludah. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kawan. Kapan aku meludah?" "Hei, apakah kamu mempermainkan kami? Kami memiliki 3 pasang mata di dalam mobil yang melihatnya dengan sangat jelas. Hal menjijikkan di jendela kami itu datangnya darimu." Su Chanye merengut. Dia baru saja menyebutkan bahwa pengendara motor itu memiliki selera yang bagus, dan seketika itu juga kesan itu hilang. "Hei, nak, jangan salahkan aku. Dari mana kami berasal, kami tidak meludah kemanapun kami suka, kami adalah orang-orang yang beradab, kawan," jawab pengendara motor itu sambil menunjuk ke arah Su Chanye secara agresif dengan jari telunjuknya dan dengan tegas membantah melakukan kesalahan. Su Chanye bisa merasakan beban 10.000 kuku menginjak kepalanya, dan kemarahannya hampir meledak. Dia pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti pria ini. Dia jelas-jelas meludah, namun dia sekarang menyangkalnya dengan keras dengan wajah datar dan membuatnya tampak seperti pihak lain yang bersalah. Su Chanye sangat marah, dan dengan suara tegas, dia berkata, "Kamu harus meminta maaf kepada kami sekarang, jangan coba-coba pergi tanpa melakukan itu." Brum BROOMM. 3 sepeda besar lainnya datang dari belakang mereka dan berhenti di kedua sisi tramci. Penunggangnya juga laki-laki asing, tinggi dan kekar. Seolah-olah itu belum cukup mengancam, mereka juga menatap ke dalam mobil dengan tatapan yang sangat tidak ramah, seperti hooligan. Su Chanye tiba-tiba merasa gugup karena alasan yang bagus. Dia langsung tahu bahwa ini bukanlah orang-orang yang harus diajak main-main. Pengendara motor yang tadi meludah kini tampak berani dan melepaskan kepura-puraan ramahnya. Dia melepas kacamata hitamnya, menatap Su Chanye, dan menggeram, "Hei, nak, menurutmu aku masih harus meminta maaf?" Sungguh ironis bahwa pengendara motor tersebut mengatakan hal ini dalam bahasa Mandarin yang fasih namun sebelumnya tidak dapat memahami Su Chanye. Su Chanye jengkel, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia sekarang tahu bahwa pengendara motor itu sedang mempermainkannya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin mendapat masalah. Tiba-tiba, Xiao Luo menurunkan kaca jendela dan berkata, "Kamu harus minta maaf." Keempat pengendara motor itu awalnya kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Pengendara motor yang meludah itu berusaha menahan tawanya dan berkata, "Baik, saya minta maaf." "Aku minta maaf, sayang." Pengendara motor itu mengatakannya dengan nada mengejek, dan tidak ada ketulusan dalam permintaan maafnya. Saat lampu berubah menjadi hijau, pengendara motor yang meludah itu tersenyum masam dan mengumpat, "Sialan, ayo berpesta." Kemudian dia meludah lagi ke jendela Xiao Luo dan melaju dengan Harley-nya. Saat dia pergi, dia memberikan jari tengah pada Xiao Luo. "4 bajingan itu, oke, sekarang aku kesal." Su Chanye sangat marah hingga jantungnya berdebar-debar, dan paru-parunya serasa meledak karena amarahnya. Dia selalu menganggap orang asing sebagai orang yang baik, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang tidak beradab. "Saya tidak menyukainya," kata Su Xiaobei, tampak kesal dan cemberut dengan marah. Xiao Luo berbalik dan berkata pada Su Chanye, "Cepat, bantu Bei Bei mengencangkan sabuk pengamannya." "Wajah es, apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak mungkin berpikir untuk mengejar mereka, bukan? Keempat pria itu sepertinya bukan orang yang patut kita sakiti. Jika kita mengejar mereka, mungkin kitalah yang akan menderita pada akhirnya. Sebaiknya aku memperingatkanmu terlebih dahulu, aku tidak pandai bertarung. Saya dipukuli dalam setiap pertarungan yang saya ikuti." Su Chanye melanjutkan tentang perumpamaan yang dia baca, pria yang dapat mengenali urgensi suatu situasi adalah teladan di antara manusia, untuk meyakinkan Xiao Luo bahwa dia tidak perlu mencari masalah untuk dirinya sendiri hanya karena kemarahan sesaat. Tapi tentu saja, saat dia berbicara, tangannya sibuk mengencangkan sabuk pengaman Su Xiaobei. Xiao Luo tidak menanggapi kata-katanya. Setelah melihat Su Chanye telah mengamankan sabuk pengaman Su Xiaobei, dia mengaktifkan mode sport mobil dan menginjak pedal gas. Frumim, SUV tramci hitam itu melaju ke depan seperti binatang yang mengaum, dan Su Chanye, yang lengah, terlempar kembali ke kursinya. "Wajah es, apakah kamu sungguh-sungguh? Kamu akan membuat kami terbunuh." Su Chanye tidak pernah menyangka Xiao Luo cukup berani mengejar para penunggangnya. Dalam kepanikan, dia segera memasang sabuk pengamannya dan berteriak, "Kamu bukan satu-satunya yang ada di mobil ini, ada juga putri kecil dan aku. Jangan melakukan hal-hal konyol di saat sedang marah, jika mobil ini mengalami kecelakaan, maka 3 nyawa akan hilang. Tolong, pikirkan baik-baik." "Jangan berkata begitu, Paman. Ayah sangat pandai mengemudi, jadi kami tidak akan tabrakan. Lebih cepat, ayah, lebih cepat." Su Xiaobei terkikik kegirangan, menganggap pengejaran itu tidak lebih dari kesenangan dan permainan. Di sampingnya, Paman Chanye berubah warna menjadi hijau. Xiao Luo melirik Su Xiaobei melalui kaca spion untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu dia menginjak pedal gas sampai ke lantai. Mesinnya mulai menderu saat didorong hingga batasnya, dan mobil berakselerasi tajam seperti peluru yang melaju kencang. Mobil itu melaju begitu cepat hingga mereka bisa mendengar suara angin kencang dari luar jendela.
Saat Su Chanye melirik speedometer, dia melihat kecepatan mobilnya melonjak hingga 140 mil per jam. Dia sangat ketakutan hingga dia merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan dalam upaya terakhirnya untuk membujuk Xiao Luo agar tidak melakukannya, dia berkata, "Wajah es, aku tahu hanya ada sedikit mobil di jalan ini, tapi kita berada di kota, oke. Jangan lakukan ini, apakah kamu tidak takut mobilmu hancur? Jangan khawatir, saya tahu kemampuan mobil ini." Xiao Luo menjawab dengan tenang. Dia tidak pernah ingin membuat keributan dengan para pengendara motor itu, tetapi perilaku buruk mereka memicu sesuatu dalam dirinya, dan dengan Xiao Luo, begitu dia terprovokasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. SUV tramci hitam itu menyalip satu demi satu mobil, dan tak lama kemudian, keempat penjahat yang mengendarai sepeda motor sekali lagi terlihat di hadapan Xiao Luo. Ada tikungan tajam di depan, pelan-pelan, cepat, pelan-pelan. Saat dia melihat rambu jalan dengan peringatan belokan tajam, Su Chanye tidak bisa lagi menahan ketenangannya dan berteriak histeris. Namun mobil itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, kecepatannya menjadi lebih cepat karena speedometer menunjukkan kecepatan hampir 150 mil per jam. Su Chanye sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga, berharap untuk jatuh. Bermanuver di tikungan tajam dengan kecepatan tinggi pasti akan menyebabkan mobil sebesar itu mengalami oversteer. Kemudian akan kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas di sebelah kanan sebelum terbalik dan berubah menjadi tumpukan sampah. Kehidupan kecilnya akan berakhir di sini. Yaaye, mobilnya terbang. Ayah, kamu luar biasa. Su Xiaobei sangat bersemangat dan menyemangati Xiao Luo tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya, dan sangat senang menjadi bagian dari pengejaran mobil beroktan tinggi ini. Sebaliknya, Su Chanye, yang duduk di sebelahnya, menutup matanya rapat-rapat dan memasang ekspresi penuh teror dan putus asa. Xiao Luo berada di zona tersebut, sepenuhnya fokus pada mengemudinya. Dengan gugup ia mengarahkan mobilnya ke tikungan tajam lalu menarik rem tangan saat mobil hendak memasuki tikungan, mengayunkan bagian belakang mobil agar sejajar dengan arah tikungan, sekaligus mengendalikan pedal kaki dengan tumitnya. N2, untuk mempertahankan putaran mesinnya, dan kemudian mengontrol slide dengan roda kemudi ke arah yang berlawanan. Roda depan SUV tramci hitam itu tergelincir di dekat garis ganda kuning, masih melaju dengan kecepatan yang sama, tetapi mobil itu memegang kendali penuh saat Xiao Luo melakukan manuver, meluncur dengan mulus ke tikungan seperti berada di atas lapisan es. Meski matanya terpejam, Su Chanye dapat merasakan pengendalian luar biasa yang dilakukan kendaraan tersebut. Sebagai penggila balap, dia sangat familiar dengan teknik berkendara yang mengasyikkan ini, dan kata itu langsung muncul di benaknya, melayang. Awalnya dia membuka matanya sedikit, lalu matanya melebar karena bingung. Bannya berdecit saat hidung mobil sejajar dengan tikungan. Astaga, dia benar-benar melayang. Ini bukanlah mobil sport, melainkan SUV besar 5 pintu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan drifting, dan terlebih lagi, melakukannya dengan sangat cemerlang. Mata Su Chanye berair, dan bibirnya bergetar seolah dia menyaksikan sesuatu yang ajaib. Dengan penggerak semua roda diaktifkan, bagian depan mobil tetap berada di dalam dengan garis kuning ganda. Jika ini adalah balapan di Wild Wolf Mountain, mobil akan dengan mudah melayang di sepanjang lingkaran dalam. SUV tersebut melewati tikungan tajam dengan aman, dan Xiao Luo segera menurunkan tuas rem tangan, memutar kemudi ke belakang, lalu menginjak pedal gas. Putarannya dimulai saat Xiao Luo berpindah gigi dan melaju di jalan lurus dengan kecepatan luar biasa. SUV itu melesat ke depan seperti anak panah tanpa ada kegagapan, dan Su Chanye hampir tidak merasakan pergantian gigi. Itu semua dicapai dalam satu transisi yang mulus dan mantap. Su Chanye terkejut karena saudara iparnya adalah seorang pengemudi dengan kaliber tertinggi. Keterampilan mengemudinya tak tertandingi, dan dia benar-benar dewa yang melayang. Belokan tajam lainnya akan segera terjadi. Kali ini, Su Chanye sekeren mentimun, dan dia sangat ingin melihat penanganan Xiao Luo secara detail. 100 meter, 50 meter, 15 meter, ini dia. Su Chanye diam-diam menghitung jarak mobil dari tikungan berikutnya. Saat Xiao Luo bersiap untuk melewati tikungan tajam, Su Chanye sedang berkonsentrasi penuh. Wajah Xiao Luo tampak tenang, seperti permukaan danau yang tenang dengan sedikit riak. Ia menarik rem tangan, menginjak pedal kaki, dan mengendalikan kemudi dengan sangat terampil, mula-mula ke tikungan, lalu ke arah sebaliknya. SUV itu menahan kecepatannya, dan sekali lagi, bagian belakangnya terayun ke samping saat meluncur ke samping menuju arus. Busur gerak yang anggun, kontrol yang sempurna, dan eksekusi drift yang sempurna. Su Chanye tidak bisa mempercayai matanya sendiri, dan siapa sangka kakak iparnya yang berwajah es ini ternyata bisa mengendalikan arus mobilnya dengan sangat baik. Kendaraan itu adalah SUV berpenggerak roda depan, dan terlebih lagi, belum pernah diutak-atik, namun bisa melayang ke tikungan tajam tanpa kehilangan kendali. Keahlian Xiao Luo dalam menangani mobil sungguh luar biasa. Bukankah orang ini bilang dia tidak bisa balapan? Su Chanye bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap sekilas ke arah Xiao Luo. Setelah kejar-kejaran luar biasa melewati jalan berkelok-kelok yang mencakup dua tikungan tajam, tramci hitam itu akhirnya berhasil menyusul keempat bikers tersebut. Xiao Luo mempercepat langkahnya untuk pergi ke samping pengendara motor berjanggut yang meludah tadi dan menurunkan kaca jendela mobil. Ketika pengendara motor itu menyadari siapa orang itu, matanya membelalak kaget seolah baru saja melihat monster. Dia mengutuk dan bertanya-tanya apakah dia baru saja melihat hantu. Sensasi mengendarai sepeda motor adalah merasakan sensasi kebebasan dan kecepatan, kemudahan seorang pengendara motor menyalip kendaraan lain sungguh menggembirakan. Kecuali supercar, tidak ada kendaraan lain yang bisa dengan mudah mengejarnya meski di jalan lurus, apalagi di jalan yang banyak mobilnya. Tarik ke samping, kata Xiao Luo. Brengsek, apa kamu gila? Menurutmu siapa yang kamu teriakkan padaku? Apakah kamu berpikir untuk balapan denganku? Apakah Anda memiliki apa yang diperlukan? Teriak pengendara motor berjanggut itu. Beberapa saat kemudian, pengendara motor itu menemukan moncong yang tampak jahat diarahkan ke kepalanya. Pria yang memegang pistol itu memiliki tatapan dingin di matanya yang dengan cepat menyampaikan niatnya untuk membunuh jika instruksinya tidak diikuti. Xiao Luo meninggikan suaranya dan memperingatkan, tarik sekarang. Oke, santai saja, jawab pengendara motor itu. Ia segera memperlambat laju sepeda motornya dengan rasa takut tergambar di seluruh wajahnya. Pengendara motor berjanggut itu bukan satu-satunya yang ketakutan, karena Su Chanye gemetar di samping Xiao Luo, sama ketakutannya. Dia tidak pernah menyangka melihat Xiao Luo mengeluarkan pistol dari bawah kursinya. Menelan ludahnya dengan susah payah, Su Chanye tiba-tiba menyadari bahwa saudara iparnya yang berwajah es adalah pria yang penuh teka-teki, tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Dia memegang pistol besar yang tampak kejam di tangannya dan mengayunkannya seolah dia hendak membunuh seseorang.
Kepemilikan senjata dan amunisi secara pribadi adalah ilegal di negara mereka dan merupakan pelanggaran yang dapat dipenjara. Jadi, dari mana dia mendapatkannya? Hore, ayah, kamu berhasil menyusul orang jahat itu. Su Xiaobei tidak terlalu memikirkan senjatanya, dia hanya merasakan keseruan kejar-kejaran dan mungkin mengira ini semua adalah permainan kejar-kejaran polisi. Sekarang setelah mereka berhasil menangkap pencurinya, hal ini patut untuk disoraki. Keempat pengendara motor itu berhenti di pinggir jalan, dan Xiao Luo menghentikan mobilnya di belakang mereka. Dia membuka pintu dan turun dengan pistol di tangan. Itu adalah pistol Desert Eagle yang ditugaskan NSA kepadanya dan dilengkapi dengan peluru kaliber besar. Ekspresi keempat pengendara motor berubah seketika, dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat melihat ke arah Xiao Luo, terutama pengendara motor berjanggut yang menyebabkan masalah sejak awal. Dia sangat terkejut dan gentar saat dia duduk di atas sepedanya, tanpa kesombongan sebelumnya. Hei, Pak, tenanglah ya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya akan meminta maaf atas namanya. Maaf kawan, kami benar-benar minta maaf. Seorang pria tua maju untuk berbicara dengan Xiao Luo, dan dia relatif tenang. Dia segera menyapa Xiao Luo dengan rendah hati dengan postur rendah dan terus-menerus membungkuk dan meminta maaf untuk menenangkannya. Tak seorang pun akan percaya bahwa ini adalah kelompok orang sombong yang sama yang berperilaku seperti hooligan beberapa waktu lalu. Bisakah permintaan maaf seseorang dilakukan oleh orang lain? Xiao Luo berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Dia berdiri tak bergerak saat matanya yang murka menatap tajam ke arah pengendara motor berjanggut yang meludahi jendela mobilnya. Pria yang lebih tua itu terguncang, dan dia yakin mereka akan bertemu dengan karakter yang tangguh. Orang lokal yang berdiri di depannya tampak cukup berani untuk menembak mereka tanpa berpikir dua kali. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan haus darah yang terpancar dari auranya. Pria tua itu memberi isyarat kepada pengendara motor berjanggut itu dan berkata, "Johnny, kemarilah dan minta maaf pada pria ini." Pengendara motor berjanggut itu segera berlari dengan postur membungkuk dan membungkuk dalam-dalam pada Xiao Luo. "Saya minta maaf Pak, itu salahku, maafkan aku." Xiao Luo memelototinya tanpa ekspresi, lalu meletakkan tangannya di bahu pengendara motor dan meremasnya. Pengendara motor berjanggut itu memekik kesakitan dan terjatuh ke lututnya dengan bunyi gedebuk, begitu kuatnya ia menghantam tanah, hingga ia merasa tempurung lututnya patah. Wajahnya berubah karena rasa sakit yang luar biasa dan berubah menjadi hati babi saat keringat mengucur dari dahinya. Xiao Luo mendengus dan berkata, "Di negaraku, kamu harus berlutut saat meminta maaf." Itu membuatnya lebih tulus. Tiga pengendara motor lainnya tidak berani mengatakan apapun dan bergidik memikirkan nasib buruk temannya yang memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Pengendara motor berjanggut itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Luo dengan ketakutan, dan dia hampir menangis, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Xiao Luo menepuk bahunya dengan senjatanya dan kemudian menunjuk ke arah mobil. "Pergilah, bersihkan ludahmu dari mobilku," katanya, "bersihkan dengan tanganmu." "Tuan, ini bukan keramah tamahan Tiongkok. Kami salah, dan kami sudah meminta maaf. Apa yang Anda tanyakan itu keterlaluan, saya berhak melaporkan Anda ke Kementerian Luar Negeri," kata lelaki tua itu, mengungkapkan ketidakpuasannya yang sangat besar. Xiao Luo memelototinya dan menggeram, "Kamu hidup dalam mimpimu. Saya memberinya dua pilihan, apakah dia mengambil peluru saya atau menghapus benda menjijikan itu dengan tangan kosong. Orang terhormat pasti tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan." Xiao Luo tidak pernah sekalipun menganggap dirinya sebagai orang terhormat, atau orang baik. Keempat orang ini telah membuatnya kesal, dan dia bermaksud membalas budi. "Saya menentangnya." Bam! Xiao Luo menendang pria tua itu tanpa ragu-ragu, dan dia menangis sedih di tanah. Tampaknya inilah satu-satunya cara untuk mendidik para hooligan ini agar berperilaku seperti manusia. Dia melirik ke arah pengendara motor berjanggut itu, yang seketika menggigil ketakutan, mengeluarkan keringat dingin, dan berulang kali mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Aku akan menghapusnya dengan tanganku. Aku akan membersihkannya dengan tanganku, tolong." Para pengendara motor dengan patuh menyeka kotoran dari jendela tramci dan bahkan memeriksa untuk memastikan kotoran tersebut sudah dibersihkan secara menyeluruh. Xiao Luo tidak mempersulit mereka, tetapi dia pergi dan menasihati mereka bahwa mereka berada di negara asing dan harus peka terhadap budaya lokal. Su Chanye sangat kagum dengan apa yang dilihatnya dan dia bertanya, "Ice Face, tentang senjatamu itu." "Itu palsu. Itu adalah senjata penyangga untuk keperluan pembuatan film." Xiao Luo dengan santai melemparkan Desert Eagle ke tangan Su Chanye. Tidak ada peluru di dalamnya, jadi tidak perlu khawatir senjatanya akan meledak secara tidak sengaja, dan terlebih lagi, dia tidak menyangka Su Chanye bisa membedakan senjata palsu dan asli. Senapan penyangga. Su Chanye memegang pistol di tangannya dengan ragu-ragu dan merasakan beratnya beberapa kali. "Apa kamu yakin? Benda ini seluruhnya terbuat dari logam, dan beratnya tampak sangat nyata. Kelihatannya persis seperti senjata sungguhan. Apakah kamu pernah memegang senjata sungguhan sebelumnya?" Xiao Luo bertanya sambil memaksakan senyum. "Tidak, saya bukan anggota militer, saya tidak punya alasan untuk memegang senjata sungguhan." Su Chanye menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan keterus-terangan seperti biasanya. "Ini dia, senjata penyangga digunakan dalam pembuatan film, jadi tentu saja, senjata tersebut harus dibuat agar terlihat dan terasa serealistis mungkin," jawab Xiao Luo. "Oh begitu." Su Chanye mengangguk, melihat logika di balik penjelasan Xiao Luo, dan dia bertanya, "Jadi, mengapa kamu membawa senjata penyangga? Apakah kamu tidak melihatnya beraksi tadi?" Xiao Luo melemparkan pertanyaan itu kembali padanya. Ya, benar. Haha, rasanya luar biasa. Keempat biker itu awalnya sombong sekali, tapi setelah melihatmu mencabut senjatanya, mereka semua berubah menjadi anjing pengecut. Sepertinya mulai sekarang aku harus membawa senjata penyangga, kata Su Chanye. Memikirkan kembali kejadian sebelumnya, Su Chanye merasa lega sekaligus gembira. Pada awalnya, dia meremehkan saudara iparnya. Tapi setelah kejadian ini, dia merasa lebih dekat dengan Xiao Luo sekarang. "Ngomong-ngomong, kakak ipar, kenapa kamu tidak memberiku senjata penyangga ini? Dengan cara ini, saya tidak perlu lagi takut orang lain akan mencari masalah dengan saya." Xiao Luo terbatuk dan berkata, "Bukan yang ini. Ini adalah senjata sungguhan. Xiao Luo tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepada anak ini." "Tapi kenapa? Senapan penyangga ini adalah milikku." "Kamu apa? Tanda cintaku dengan adikmu," jawab Xiao Luo. Itu adalah hal pertama yang terlintas dalam pikirannya. Senapan penyangga ini adalah tanda cintamu dan adikku. Su Chanye tercengang saat dia memegang Desert Eagle di depan matanya dan melihatnya dengan cermat.
Apa-apaan? Aku pernah melihat orang-orang menggunakan kalung, jepit rambut, dan cincin sebagai tanda cinta mereka, tapi aku belum pernah melihat orang-orang menggunakan senjata penyangga sebagai tanda cinta mereka. Kalian terlalu intens, katanya. Tapi, tunggu, tidak, bukankah adikku menikahimu karena kamu tidur dengannya? Jadi, kenapa kamu punya tanda cinta? Xiao Luo merasakan kepalanya berputar. Memang benar bahwa dengan mengatakan satu kebohongan, itu akan menyebabkan berbohong ratusan kali lagi. Dia segera memutuskan untuk menghentikannya dan berkata, saya lebih suka tidak menjelaskan hal ini secara eksplisit. Cek, seolah-olah aku bersedia mendengarkan. Di sini, kamu bisa mendapatkannya kembali. Xiao Luo mengembalikan Desert Eagle kepada Xiao Luo, dan seketika, dia kembali ke dirinya yang sombong. Dia menyilangkan tangan di depan dada dengan kaki terbuka lebar saat dia bersandar di kursi seperti tuan tua. Sepanjang percakapan, Su Xiaobei mengalihkan pandangannya antara Su Chanyai, pada suatu saat, dan kemudian ke Xiao Luo, pada saat berikutnya. Xiao Luo menyingkirkan Desert Eagle dan melirik Su Chanyai melalui kaca spion, bertanya-tanya mengapa dia banyak bicara dengan anak ini. Su Chanyai, yang sedang gelisah karena bosan, tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresi wajahnya menjadi cerah. Dia menjulurkan kepalanya ke kursi depan dan berkata, kakak ipar, bolehkah aku meminta sesuatu padamu? Menangkan kembali mobilmu, Xiao Luo berkata, melihat pikirannya dengan sekali pandang. Sialan, niubabilitas. Saya sangat terkesan karena Anda dapat menebaknya. Ya, itu saja, jadi, bisakah kamu? Xiao Luo dengan tegas menolak dengan tegas, tidak. Tidak mungkin dia terlibat, dan selain itu, hal itu tidak ada gunanya baginya. Dia berpikir dalam hati, apakah aku begitu mengenal anak ini? Tolong, kakak ipar, dengar, aku bahkan memanggilmu, saudara ipar. Tolong bantu aku yang satu ini, bisakah kamu melakukannya? Saya melihat Anda melayang hari ini, dan Anda seorang profesional, saya beritahu Anda. Kamu sama sekali tidak akan mempunyai masalah dalam memenangkan kembali Benliku untukku, pinta Su Chanyai, merendahkan dirinya sebagai isyarat memohon. Saya sibuk, saya tidak punya waktu, kata Xiao Luo. Kamu menggertak, saya sudah memeriksa Anda, dan Anda bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Kamu lintah pada adikku setiap hari jadi kamu tidak bisa lebih bebas dari ini. Anda tentu tidak bisa diasosiasikan dengan kata sibuk. Su Chanyai memutuskan untuk bersikap keras pada Xiao Luo ketika dia mengetahui bahwa pendekatan lembut tidak berhasil. Apakah kamu akan membantuku atau tidak? Jika kamu menolak, aku akan memberimu kacang yang keras untuk dipecahkan. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Saya, Su Chanyai bingung. Dia tidak menyangka kakak iparnya yang bermuka es tidak bisa dibujuk dengan wortel atau dipukul dengan tongkat. Tapi dia tidak akan berhenti di situ. Itu adalah Bentley yang hilang, dan nilainya lebih dari 6 juta dolar. Pikiran itu sendiri akan membuat dagingnya merinding. Dia sering mengalami mimpi buruk tentang malam yang menentukan itu ketika dia kehilangan mobil dan terbangun dengan keringat dingin. Mengerikan sekali. Tapi, sesuai dengan sifatnya, Su Chanyai punya rencana. Dia mulai memberi isyarat kepada Su Xiaobei dengan mata anak anjingnya yang menyayat hati, mendorongnya untuk memohon bantuan Xiao Luo juga. Gadis kecil yang lugu itu ditipu oleh pamannya yang manipulatif, dan dia ikut bersamanya. Dan, sebelum dia menyadarinya, suara rengekan yang tak henti-hentinya menusuk telinga Xiao Luo. Xiao Luo merasakan bagaimana perasaan Sun Wukong dalam novel A Chinese Odyssey. Mereka benar-benar seperti sepasang lalat yang berdengung di dekat telinganya hingga membuatnya gila. Itu sangat menjengkelkan, tapi dia tidak tega meneriaki Su Xiaobei. Jadi, pada akhirnya, dia berkompromi dan setuju membantu Su Chanyai. Suli sedang menelepon Shen Qingyan, mengeluh kepadanya tentang Su Chanyai kehilangan Benlinya dan meminta bantuannya. Hahaha, Li, kakakmu itu nakal sekali. Ini sudah ketiga kalinya, bukan? Tawar yang Shen Yan terdengar. Suli memegangi dahinya dan menghela nafas lembut. Saudara laki-laki saya ini benar-benar mengecewakan saya, katanya. Kau membuatnya seperti ini. Dia mempunyai saudara perempuan yang penyayang dan memberikan segalanya padanya. Alangkah baiknya jika dia bisa, kau tahu, tumbuh dewasa. Tenang, serahkan Bentley itu padaku. Dalam 4 hari, orang-orang itu akan berkumpul lagi di Wild Wolf Mountain. Ikutlah dengan saya dan jadilah rekan pengemudi saya. Suli mengernyitkan alisnya yang anggun dan berseru, apa, aku harus pergi juga? Tentu saja, saat itu sudah malam. Tarik sesuatu ke pakaian Anda, dan tidak ada yang akan mengenali Anda. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa bintang besar kita bahkan akan mengunjungi tempat seperti Gunung Serigala Liar, kata Shen Qingyan, tersenyum membayangkan Suli sebagai rekan pengemudinya. Baik-baik saja maka, sudah lama sejak aku membiarkan rambutku tergerai. Ayo tinggalkan adikmu dan bicarakan tentangmu. Li, apa yang terjadi antara kamu dan pria Xiao Luo itu? Apakah kamu serius menikah dengannya karena kamu kehilangan keperawananmu darinya? Itu agak kuno, bukan? Ini adalah salah satu masalah yang selalu membingungkan Shen Qingyan. Saat nama Xiao Luo disebutkan, mata Suli tiba-tiba kehilangan kilauannya. Senyuman pahit muncul di wajahnya saat dia mengerang, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Selain memiliki penampilan yang dapat diterima, dia benar-benar tidak berguna. Karena ini terjadi secara tidak sengaja, saya hanya bisa menerima nasib saya dan berharap dia perlahan-lahan menjadi pria yang lebih baik. Li, aku bahkan tidak tahu apa yang harus kukatakan padamu. Kita berada di abad ke-21, dan pola pikir kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mengapa kamu masih begitu berbudi luhur seperti wanita zaman dahulu yang menikah dengan pria yang kehilangan kebajikannya? Jika penggemarmu mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menguntitmu dan mencoba memperkosamu dengan cara apapun? Kata Shen Qingyan. Wajah cantik Suli memerah, tak bisa berkata-kata. Butuh waktu 15 menit lagi sebelum mereka tiba di tujuan, Star Cloud Kendo Gym. Sasana kendo terletak di lantai 3 sebuah gedung komersial. Itu adalah ruang yang luas dan terbuka dengan lantai kayu dan sebuah gulungan besar di dinding menghadap pintu masuk. Di sepanjang dinding samping, tak terhitung banyaknya spanduk yang dipajang memuji, jalan pedang, dan keutamaannya, serta memuat banyak peribahasa bermakna seperti, temukan jati dirimu di dalam pedangmu, dan, bersikaplah tegas terhadap dirimu sendiri dan bersabarlah. Dojo ini penuh dengan warisan kendo tradisional, dan mereka merasakannya sejak pertama kali tiba. Xiao Luo berencana membawa Su Xiaobei langsung ke taman hiburan setelah mengantar Su Chanyai, tapi dia bersikeras untuk naik untuk melihatnya. Bahkan sebelum mereka menemukan tempat duduk, Su Chanyai langsung berlari menuju seorang gadis cantik yang sedang duduk di pinggir area pertarungan sambil menonton duel. Su Chanyai seperti lebah yang sibuk memetik serbuk sari saat dia berada di sekelilingnya melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Dia tampak agak menyedihkan, membungkuk, dan menjilatnya, dan dia bahkan menawarinya coklat impor yang diam-diam dia simpan di sakunya. Namun, gadis itu tampaknya tidak tertarik pada Su Chanyai dan hampir tidak memberinya perhatian apapun selain membalas membungkuk padanya setiap kali dia membungkuk.
Dia tidak diragukan lagi lebih fokus pada duel yang sedang berlangsung dan benar-benar menganggapnya sebagai omong kosong. Pada akhirnya, Su Chanye kembali dengan ekspresi sedih, membuka kemasan coklatnya, dan memakannya sendiri. Namun, itu hanya hening sesaat, karena dia tiba-tiba menyenggol Xiao Luo dan berkata, apakah kamu melihatnya? Gadis di sana itu, dia pacarku. Bukankah dia sangat cantik? Oh, ya, tentu saja. Xiao Luo mengangguk sambil melirik ke tempat dia duduk dan berkata, tapi dia tidak bertingkah seolah dia adalah pacarmu, dan dari apa yang kulihat, dia jelas-jelas membencimu. Apakah kamu yakin kalian adalah pasangan? Gadis itu menarik, dia memiliki fitur wajah yang halus dan corak kulit yang cerah, dan meskipun dia duduk, orang dapat mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang ramping dan proporsional. Masalah dengan Su Chanye adalah dia manja dan terus-menerus melakukan perjalanan ego, dia hidup di dunia hayalan, dan itu adalah sesuatu yang dibenci Xiao Luo. Jadi, ketika ada kesempatan, dia memutuskan untuk tidak menahan diri dengan sindirannya. Namun kenyataannya, apa yang dia katakan adalah kebenaran, karena sekilas saja, orang dapat mengatakan bahwa ini adalah hubungan cinta bertepuk sebelah tangan. Sejak mereka tiba, gadis itu tidak sekalipun melirik Su Chanye. Su Chanye segera mengerutkan kening. Tiba-tiba kehilangan makannya, dia memberikan sisa batang coklat itu kepada Su Xiaobei, yang sudah lama melihatnya dengan penuh kerinduan. Dia kemudian menoleh ke Xiao Luo dan berkata, Ice Face, kamu akan dipukuli jika kamu berbicara seperti ini, kamu mengerti. Tentu saja, dia adalah pacarku, hanya saja dia belum menerimaku. Tapi, yakinlah, cepat atau lambat dia akan menerima cintaku. Kemudian ekspresinya melembut, dan dia berkata, lihat saja betapa cantiknya dia, wajah oval, mata seperti bunga persik, bibir ceri kecil, hidung mancung, dia membuatku menangis hanya karena betapa cantiknya dia. Dan kemudian, dia melanjutkan, mabuk oleh fantasi yang dia ciptakan sendiri. Kamu sangat dangkal, Xiao Luo berkomentar. Su Chanye mengabaikan komentarnya dengan nada menghina dengan ekspresi bijak dari seorang guru terhormat dan menjawab, saya tidak akan berdebat dengan Anda, itu tidak ada gunanya. Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat, kondisi pikiran Anda perlu ditingkatkan, teman. Kembalilah dan berbincanglah dengan saya tentang topik ini ketika Anda telah mencapai level yang sama dengan saya. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Xiao Luo adalah orang yang memilih untuk tidak berdiskusi, dan dia dengan cepat memutuskan untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada duel yang sedang berlangsung di tengah gym. Kedua praktisi kendo, yang dikenal di gym sebagai kendoka, mengenakan baju pelindung di atas seragam kendo nila mereka, yang terlihat sangat mirip dengan baju besi samurai tradisional Jepang. Perlengkapan pelindung tersebut terdiri dari 4 komponen, pelindung wajah, pria, sekaligus pelindung bahu, pelindung dada, sarung tangan, kote, dan pelindung selangkangan, taraf. Mereka tidak menggunakan +9, pedang bambu tradisional yang digunakan untuk latihan kendo, melainkan menggunakan bokuto, pedang kayu berat yang berat dan dimensinya menyerupai katana Jepang. Kedua pria tersebut memiliki tinggi dan tinggi badan yang hampir sama, dan keduanya mengenakan pakaian pelindung kendo hitam yang sama, sulit untuk membedakan mereka, dan masing-masing pria hanya dapat dikenali dari karakter yang terpampang di taraf mereka. Salah satunya berkarakter Kren, sedangkan lawannya berkarakter Fly. Mengambil. Kedua kendoka terlibat dalam duel sengit, dan pedang kayu yang mereka pegang dengan kedua tangan bergetar dengan setiap benturan pedang yang bergema di seluruh gym. Pria yang memiliki karakter Kren ternyata merupakan eksponen yang lebih baik. Dia memukul lawannya pada orangnya, pergelangan tangannya, pelindung tubuhnya, dan bahkan menusuk tenggorokannya 1 kali. Setelah setiap serangan yang mencetak gol, dia akan mendorong lawannya menjauh. Hal ini berlanjut selama beberapa ronde berikutnya, dan tak lama kemudian papan skor LED menunjukkan skor 6-0 untuk keunggulannya, yang merupakan bukti luar biasa atas keahliannya. Luar biasa, setiap kali dia mencetak gol ke tubuh lawannya, para anggota Sasana Kendo akan bersorak gembira dan bertepuk tangan dengan keras. Dia sangat bagus, bukan? Su Chanye duduk di sebelah Xiao Luo dan berkata, orang itu luar biasa. Dia sudah mencapai level kelima dalam Kendo. Selain Master Kendo, dia memegang pangkat tertinggi. Setiap kali dia datang, dia pasti akan memamerkan keahliannya di depan semua orang dan menyambut siapapun untuk menantangnya. Banyak pria percaya diri yang mencoba menantangnya, tapi mereka semua berakhir seperti orang ini, benar-benar kacau. Ini sangat berbeda dengan Su Chanye, yang biasanya akan membual atau merendahkan orang lain, tapi cara dia menceritakan petarung khusus ini sudah cukup untuk memberitahu Xiao Luo bahwa orang dengan karakter keren di tarafnya sangat dihormati di Sasana Kendo ini. Xiao Luo menghargai kehebatan pria itu apa adanya, penampilan teknik pedang dan konsentrasi yang terampil. Tapi kenyataannya, dengan Yi Jingjing miliknya, konstitusi Raja Tentara Bayaran, dan 18 naga yang mampu menundukkan telapak tangan, itu bisa dibandingkan dengan orang dewasa yang menonton sepasang anak-anak berdebat, sementara anak-anak lain akan lebih buruk. Jika petarung yang lebih baik bagaikan seorang juara, orang dewasa hanya akan tersenyum penuh penghargaan. Su Xiaobei sedang mengunyah coklatnya dan berperilaku terbaik, berdiri di samping Xiao Luo tanpa bersuara saat dia dengan penuh perhatian menyaksikan duel pedang di tengah gym. Segera setelah itu, duel berakhir, dan kendoka dengan karakter terbang dikalahkan secara menyedihkan dengan skor 0 hingga 10. Lawannya menariknya dari tanah, dan ketika dia melepaskan anak buahnya, wajahnya cemberut saat dia dengan sedih memelototi lawannya. Penonton bertepuk tangan meriah dan berkumpul dengan antusias di sekitar pemenang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Adegan yang tampak seperti klub pertarungan tidak luput dari perhatian Xiao Luo, dan dia menyadari bahwa gym ini tidak dijalankan seperti kendo dojo tradisional. Dia menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Pacarmu sedang dalam perjalanan untuk memberikan handuk keringat kepada seseorang, kata Xiao Luo, dengan sengaja mencoba membangkitkan perasaan Su Chanye, dan meyakinkan bahwa seseorang perlu membuka matanya terhadap kebenaran. Su Chanye sudah selangkah lebih maju dari Xiao Luo, karena dia pasti menyadari biji matanya habis bersama handuk, dan sudah menyiapkan jawaban. Pria itu adalah seniornya di gym dan sebagai adik perempuannya, bukankah seharusnya dia melakukan hal itu tepat setelah kakak laki-lakinya menang dalam duel? Saya juga harus melakukan hal yang sama. Dan dengan itu, dia segera mengambil handuk dan berlari melintasi lantai seperti sedang berlari 100 meter dan berseru, kakak senior, aku punya handuk keringat untukmu di sini. Dia memastikan untuk memberikan handuk keringat kepada kakak laki-lakinya sebelum orang lain. Dengan cara ini, dia bisa mencegah gadis impiannya menunjukkan kasih sayangnya kepada orang lain. Anak ini cukup licik. Xiao Luo memiliki kesan yang benar-benar baru terhadap Su Chanye setelah melihat betapa cepatnya dia menemukan metode yang licik namun efektif untuk menghilangkan kekhawatirannya. Su Xiaobei mulai menarik-narik ujung kemeja Xiao Luo dan mencibir bibir kecilnya karena dia baru saja selesai memakan coklatnya. Tolong bersihkan mulutku, ayah, katanya. Melihat coklat tercoreng di seluruh mulutnya, Xiao Luo terkekeh dan mengeluarkan tisu lembut dari sakunya, dan dengan hati-hati menyeka mulutnya hingga bersih.
Ayah, paman mau pergi kemana? Su Xiaobei bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu. Untuk memberi seseorang handuk keringat, Xiao Luo menjawab dengan senyum masam, melipat tisu, dan melihat sekeliling gym, sebelum berjalan menuju tempat sampah. Aku akan pergi juga. Su Xiaobei sangat bersemangat berada di gym, dan melihat pamannya berlari seperti kelinci, dan sebagai anak kecil, dia segera mulai melompat ke depan mengejarnya. Namun saat ini, pria berkarakter terbang itu mendorong kerumunan itu ke samping dan menghentakkan kakinya dengan marah menuju pintu keluar dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Dia jelas kesal karena kalah dalam duel, tidak menunjukkan rasa hormat kepada pemenang, dan itu menunjukkan temperamen bela diri yang buruk. Terbukti bahwa Sasana ini tidak terlalu memperhatikan prinsip seni bela diri, namun lebih mengagungkan keterampilan bertarung dan kemenangan. Su Xiaobei dengan senang hati melompat-lompat dan tidak menyadari pria yang marah itu menerobos masuk. Dia secara tidak sengaja memotong jalannya, dan kekuatan yang kuat menabraknya. Sebelum gadis kecil itu mengetahui apa yang terjadi, dia terjatuh ke lantai. Su Xiaobei tergeletak di lantai, dan air mata mengalir di matanya yang sedih, mengancam akan tumpah kapan saja. Xiao Luo masih berada di tempat sampah melihat ini, dan dia segera berlari menuju Su Xiaobei seperti embusan angin dan membantunya bangkit dari lantai. Ayah, Hicks. Wajah gadis kecil itu memelintir kesakitan, dan air mata terus mengalir di pipinya. Su Chanye juga melihat Su Xiaobei terjatuh ke lantai dan segera berbalik, meninggalkan tugasnya mengantarkan handuk keringat. Merasa cemas pada gadis kecil itu, dia bertanya, "Putri kecil, apakah kamu terluka?" Lututku sakit," kata gadis kecil itu sambil menangis terseduh-seduh. Xiao Luo dengan cepat menggulung celananya untuk memeriksanya, dan ada sedikit memar dan lecet di kulit halusnya. Ada lapisan serum yang tebal dan bekas darah di bagian kulitnya yang terkelupas, dan itu bukanlah pemandangan yang indah. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka seperti itu akan membuat Su Xiaobei merasakan sensasi terbakar. Xiao Luo sering menderita luka seperti itu ketika dia masih muda, jadi dia tahu apa yang dialaminya. Ice Face, tetap di sini dan rawat dia. Saya akan membeli krim antiseptik dari apotek. Tingkah laku Su Chanye sungguh luar biasa, dia sangat prihatin dengan cederanya dan menunjukkan bahwa dia sangat peduli pada keponakannya ini. Setelah memeriksa keponakannya, dia buru-buru lari keluar gym. Ini adalah pertama kalinya Xiao Luo melihatnya berperilaku seperti ini. Tiba-tiba, pria yang menjatuhkan Su Xiaobei berteriak, "Hei, gadis kecil, tidakkah kamu melihat kemana kamu berlari? Dan kamu pasti ayahnya. Siapa yang mengizinkanmu membawanya ke Sasana Kendo? Bagaimana Anda bisa membiarkannya berlarian? Menurut Anda ini taman bermain anak-anak." Untungnya, saya mundur tepat waktu, kalau tidak dia akan terluka parah. Apakah kamu tidak tahu cara membesarkan anak? Dia tidak hanya menegur Su Xiaobei, dia bahkan menegur Xiao Luo dengan angkuh. Su Xiaobei mengalami trauma, dan dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia telah berhati-hati agar tidak bertemu siapapun saat dia melewati gym, lagi pula, semua orang lebih besar darinya. Su Xiaobei tahu pasti bahwa dia tidak berpapasan dengannya, jadi dia tidak tahu bagaimana dia bertemu pria ini. Su Xiaobei bingung, dan kesusahan terlihat di seluruh wajah mungilnya saat dia menangis. Melihat gadis kecil itu dalam keadaan menyedihkan sungguh menyayat hati. Xiao Luo merasa terprovokasi, dan amarahnya meningkat. Dia melihat keseluruhan kejadian dari tempat dia membuang tisu tersebut. Su Xiaobei berada dalam jarak yang aman dari jalur pria ini, dan bahkan jika dia tidak memperhatikan Su Xiaobei, sama sekali tidak mungkin mereka bisa bertemu satu sama lain. Dia hanya bisa melakukannya dengan sengaja. Ini bukanlah kendoka yang dia lihat, pria itu berperilaku lebih seperti preman. Melampiaskan amarahmu pada anak berusia 3 tahun setelah kalah dalam duel pedang. Apakah ini yang kamu pahami dengan cara kendo? Xiao Luo mencibir, berniat membuat masalah sambil berdiri dan menanyai pria itu dengan kasar. Mendengar hal itu, pria itu menjadi geram. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak saat dia merengut, "Apakah kamu, nak? Saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi." Dia sudah marah karena kehilangan yang memalukan itu, dan dia tidak akan membiarkan seorang anak muda yang masih basah kuyup mempertanyakan cara kendonya. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal ini? "Ayah, ayo pergi." Su Xiaobei berbisik kepada Xiao Luo sambil menahan air matanya dan menarik bajunya. Pria yang marah itu tampak mengintimidasi, dan dia ketakutan hanya dengan melihatnya. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Xiao Luo berbalik, memberinya senyuman ramah dan lembut, dan berkata, "Tunggu, ayah, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan." Ketika pria itu melihat Xiao Luo menoleh ke arah Su Xiaobei dan berbicara dengan nada lembut, dia berpikir bahwa Xiao Luo bersikap lemah lembut dan mundur karena ketakutan. Dia tiba-tiba menjadi lebih riuh dan berteriak, "Apa, kamu ingin pergi? Kamu tidak akan kemana-mana sampai kamu meminta maaf atas komentar kasar yang kamu buat tentang aku." Dia sangat malu atas kekalahannya dan melihat ini sebagai cara untuk mendapatkan kembali martabatnya di Sasana Kendo. Suara angkuhnya bergema di seluruh Sasana Kendo. Kerumunan yang berkumpul di sekitar pemenang, kendoka yang diidentifikasi sebagai burung bangau, tertarik dengan keributan tersebut dan mengarahkan pandangan ke arah mereka. "Xiao Luo," suara terkejut datang dari seseorang di antara kerumunan. Pria itu, burung bangau, melepas pelindung kepalanya untuk memperlihatkan wajah yang tampak sopan dengan raut wajah yang lembut. Dia berkeringat, dan kepalanya basah kuyup karena pertarungan pedang yang sengit, dan tidak salah lagi dia adalah seseorang yang dikenal Xiao Luo, Guo Qinghe. Xiao Luo sedikit terkejut, tapi dia segera sadar dan mengangguk sambil setengah tersenyum. "Jadi, itu kamu, ketua kelas." Xiao Luo tiba-tiba teringat bahwa Guo Qinghe adalah seorang praktisi kendo yang rajin bahkan saat masih kuliah dan memiliki sulaman karakter burung bangau di tas tangannya. Dia seharusnya berharap melihat Guo Qinghe di tempat seperti ini. "Ketua kelas, kakak senior Qinghe kenal orang ini." Para siswa kendo terkejut, dan mereka yang awalnya ingin mengutarakan pendapatnya langsung menahan diri. Mereka ingin mengetahui pendirian kakak senior Qinghe sebelum mereka memutuskan sendiri pihak mana yang akan mereka ambil. "Ya, tentu saja. Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang ke Xiahai, sepertinya kamu tidak punya niat untuk bertemu denganku." Guo Qinghe menepuk lengan Xiao Luo saat dia melontarkan komentar sinis. Sepertinya dia menegur Xiao Luo karena tidak menghubunginya, seperti hal yang buruk selama masa kuliah. Ketika dia melihat Xiao Luo, emosinya campur aduk, dan dia tidak senang bertemu dengannya lagi. Dia berbalik untuk menatap pria itu dengan dingin, terbang, dan bertanya, "Liu Fei, apa yang terjadi tadi? Kenapa kamu berteriak?" Liu Fei memasang ekspresi cemberut di wajahnya dan mengertakkan gigi, tapi dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa dia kagum pada Guo Qinghe. Dia merasa sedih setelah kalah dalam duel 0 hingga 10, tapi, di saat yang sama, dia takut pada Guo Qinghe karena alasan yang sama. Dia dengan hati-hati menceritakan kejadian tersebut, meskipun dengan beberapa hiasan untuk membenarkan ketidakbersalahannya.
Menurut versinya, Su Xiaobei tidak melihat saat dia berlari liar di gym, dan dialah yang menabraknya. Mengambil landasan moral yang tinggi, dia bahkan mengangkat peran Xiao Luo karena tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai walinya. Sudah menjadi sifat anak untuk aktif. Jika dia tidak melihat kemana dia berlari, tidak bisakah kamu menghindarinya? Liu Fei, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan sekarang, miliki akal sehat dan ambil lebih banyak tanggung jawab. Anehnya, gadis yang disukai Su Chanyai, melangkah maju, dan mengkritik Liu Fei. Tapi tentu saja, reaksinya sangat emosional, karena dia hanya memihak Guo Qinghe dalam masalah ini. Dia berharap Guo Qinghe tahu cara membela Liu Fei. Yang lain mengangguk setuju. Ya, kamu terlalu picik, Liu Fei. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan seorang anak kecil? Syukurlah, dia baik-baik saja. Jika kamu menyakitinya, kakak senior Qinghe harus menghukummu. Hanya karena kamu kalah dalam duel, bukan berarti kamu bisa melampiaskan amarahmu pada seorang anak kecil. Liu Fei berwajah merah ketika kerumunan melontarkan omelan yang mengutuk tindakannya. Bahkan telinganya memerah, dan lubang hidungnya mengeluarkan uap. Guo Qinghe mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berkata, mungkin ini bukan salah Liu Fei. Ketika dia mengatakan itu, para siswa Sasana Kendo, dan terutama Liu Fei, terkejut. Bukankah kakak senior Qinghe dan pria di depan mereka adalah mantan teman sekelas? Kenapa dia malah memihak Liu Fei? Xiao Luo tercengang, dan dia mendengus terdengar. Guo Qinghe tersenyum dan berkata dengan lantang, Sasana Kendo melarang masuknya anak-anak di bawah usia 5 tahun. Aturan ini bertujuan agar kendoka kita dapat berlatih dengan tenang dan menghindari cedera yang tidak disengaja. Karena seorang anak dibawa ke sini, orang tuanya harus bertanggung jawab untuk menjaganya dan tidak membiarkannya berlarian. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, Liu Fei tidak bersalah, itu kesalahan teman sekelasku yang lama ini. Guo Qinghe berbicara dengan nada kebenaran yang terkesan jujur dan tidak memihak. Dia tampaknya tidak menunjukkan niat apapun untuk melindungi temannya. Kerumunan terdiam selama beberapa detik, lalu gadis yang ditaksir Su Chanyai memecah kesunyian. Dia tertawa canggung dan berkata, kakak senior Qinghe benar, ya, pendapat yang saya buat sebelumnya tidak mempertimbangkan faktor penting ini. Meskipun yang lain tidak menggemakan pikirannya, keheningan mereka memekakkan telinga. Guo Qinghe tersenyum dan menepuk bahu Xiao Luo, jangan salahkan aku karena tidak memihakmu, tapi Sasana Kendo memiliki peraturannya sendiri, dan putrimu berlarian di area latihan. Jadi, saya menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus karena dia terluka secara tidak sengaja, tetapi, seperti yang Anda tahu, teman adalah teman, dan bisnis adalah bisnis. Akar penyebab kejadian ini adalah Anda tidak merawat putri Anda dengan cukup baik. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Liu Fei tidak menyangka Guo Qinghe akan memihaknya, tapi tentu saja, dia tidak buta, begitu pula yang lainnya. Dari bahasa tubuh, mereka dapat merasakan bahwa, meskipun merupakan mantan teman sekelas, Guo Qinghe dan pemuda ini sepertinya memiliki semacam kesalahpahaman. Xiao Luo tersenyum sambil menatap Guo Qinghe dengan dingin, dan mengejek, jadi, apa yang harus aku lakukan, ketua kelas? Bisnis adalah bisnis, teman adalah teman, dengan ungkapan seperti itu yang sering dibicarakan, dia akhirnya memahami sifat asli Guo Qinghe. Dia adalah seorang munafik, menyamar sebagai orang yang bermoral tinggi, apa yang dia katakan bertentangan dengan tindakannya. Karena Guo Qinghe telah mengungkapkan orang seperti apa dia, Xiao Luo sekarang merasa bahwa dia tidak perlu memberinya wajah apapun, dia juga tidak harus memikirkan hubungan masa lalu mereka sebagai mantan teman sekelas. Melakukan apa? Sebenarnya bukan apa-apa, hanya kecelakaan. Tidak perlu memperbesar masalah ini. Mari kita lupakan saja, kata Guo Qinghe. Lupakan saja, kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Dia hanya menghina martabatku sebagai seorang kendoka. Dia harus meminta maaf padaku. Liu Fei berteriak sambil dengan agresif mengarahkan jarinya ke arah Xiao Luo. Sekarang setelah dia mengetahui pendirian Guo Qinghe atas insiden tersebut, dia memutuskan bahwa jalannya sudah jelas baginya untuk mengambil tindakan sendiri dan bersikeras agar Xiao Luo meminta maaf kepadanya. Xiao Luo, apakah kamu baru saja mempermalukannya? Guo Qinghe pura-pura terkejut. Oh, ya, sepertinya begitu. Xiao Luo berkata dengan masam. Dia menahan diri untuk saat ini dan hanya menunggu Su Chanyai kembali. Guo Qinghe sama sekali tidak menyadari perubahan di wajah Xiao Luo. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kalau begitu, saya harus mengatakan bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Anda seharusnya tidak menghina martabat Liu Fei sebagai seorang praktisi kendo, saya pikir Anda harus meminta maaf padanya. Hah, apakah kamu mendengar itu, nak? Cepat dan minta maaf padaku. Liu Fei memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia menunduk ke arah Xiao Luo. Xiao Luo menyeringai mengejek, mengangkat salah satu sudut mulutnya. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya sambil menatap Liu Fei dengan tatapan tajam. Su Chanyai berlari ke gym, tampak sesak napas saat dia melambaikan tabung obat di atas kepalanya. Terengah-engah, dia memanggil Xiao Luo, wajah es, aku mengerti. Cepat, bawa putri kecil itu kemari, aku akan memoleskan krim padanya. Su Chanyai sudah berjongkok di dekat bangku kayu di samping dinding dan buru-buru mengeluarkan obat antiseptik. Xiao Luo segera mengangkat Su Xiaobei dan berjalan mendekat, lalu dengan hati-hati meletakkannya di bangku. Dia membelai kepalanya dengan lembut dan berkata, ayah perlu mencari keadilan. Duduklah di sini dan biarkan paman mengobati lukamu. Tetapi, gadis kecil itu terkejut dan menatap Liu Fei, lalu kembali ke Xiao Luo. Matanya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Jangan khawatir, kata Xiao Luo. Su Chanyai sedang mengobati lecet di lutut Su Xiaobei dan tidak terlalu memperhatikan Xiao Luo. Dia berasumsi bahwa Xiao Luo hanya mengatakan sesuatu untuk menghibur Su Xiaobei, tetapi jika dia tahu bahwa Xiao Luo sangat serius dengan perkataannya, dia tidak akan tetap tenang. Setelah berbicara dengan Su Xiaobei, Xiao Luo berbalik dan berjalan langsung menuju Liu Fei. Liu Fei mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo kepada Su Xiaobei, dan dia mencibir, nak, apakah kamu salah minum obat? Mencari keadilan untuknya, sebaiknya kamu berhenti bermimpi dan segera meminta maaf kepadaku, jika tidak, keadaan akan menjadi buruk di sini. Jika Anda tidak berlutut untuk bersujud dan meminta maaf sebelum saya menghubungi Anda, bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Xiao Luo memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia terus melangkah ke arah Liu Fei. Dia tidak pernah menganggap dirinya orang yang pemaaf, dan jika ada yang berani menindasnya, mereka harus bersiap untuk berlutut dan bertobat. Tiba-tiba, aura aneh terpancar dari Xiao Luo dan rasa dingin menyebar ke seluruh sasana kendo, membuat semua orang bergidik gentar. Bahkan Liu Fei merasakannya, memberinya ilusi bahwa pemuda yang berjalan ke arahnya bukanlah manusia, melainkan iblis yang menakutkan. Dia mengenyahkan pikiran itu dari kepalanya dan tertawa gila-gilaan. Hahaha, jadi, sepertinya kamu salah minum obat. Anda ingin saya berlutut. Anda sebaiknya bangun, kamu pasti berbicara dalam tidurmu.
Guo Qinghe tidak berniat menghentikan konflik yang semakin meningkat ini. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Luo adalah bos bengkel Luo selama reuni alma mater mereka di Jiangcheng, di dalam dirinya, dia merasa sedih karena Xiao Luo telah menutupi prestasinya. Karena itulah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiao Luo di dalam hatinya. Hiyaha. Setelah kalah telak dalam duel pedang, lalu diejek oleh seorang anak yang tidak tahu tempatnya, itu terlalu berat untuk ditanggung oleh Liu Fei. Marah, dia akhirnya kehilangan akal sehatnya dan menyerang Xiao Luo dengan raungan yang memekakkan telinga. Dia menyerang dengan pedang kayu terangkat tinggi di kedua tangannya dan bermaksud untuk menunjukkan kepada Xiao Luo betapa kuatnya dia sebagai eksponen kendo. Raungan Liu Fei terdengar seperti guntur dan bergema di seluruh gym. Dia berlari ke depan seperti macan tutul dan menggunakan aumannya untuk mendapatkan elemen kejutan, memberinya keunggulan sesaat dalam momentum dan kecepatan serangan. Pedang kayunya yang terangkat segera menancap ke bawah dengan kejam di bahu Xiao Luo. Bahkan pukulan pedang kayu pun masih bisa menimbulkan kerusakan dan rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak ada bedanya dengan pukulan batang besi. Ayah, Su Xiaobei sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan menutup matanya dengan tangannya, tidak berani untuk melihat. Pukulan keras, bunyi gedebuk yang keras dan memuakkan terjadi saat pedang kayu itu menemukan bekasnya di bahu Xiao Luo. Xiao Luo mendengus sambil menyalurkan gelombang kekuatan batin yang kuat keluar, mengirimkannya melonjak melalui pedang kayu seperti arus yang mengamuk. Liu Fei tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan wajahnya tiba-tiba memucat saat dia merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui pedang kayu yang meledak, mengirimkan kejutan rasa sakit yang luar biasa ke tangannya. Dia terlempar ke belakang bahkan ketika pedang itu terlepas dari genggamannya. Apa yang baru saja terjadi? Liu Fei menatap lengannya yang gemetar karena sangat terkejut, dan dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Dia hanya tahu bahwa dia memukul bahu pemuda itu dengan pedang kayu, dan selanjutnya, dialah yang terlempar kembali dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan partisan, termasuk Guo Qinghe, tersentak melihat apa yang mereka lihat. Apa yang baru saja terjadi tidak masuk akal sama sekali. Xiao Luo melirik pedang kayu yang tergeletak di lantai gym dan mengulurkan tangannya ke arah pedang itu dan merentangkan jari-jarinya lebar-lebar. Dan, yang luar biasa, dengan menggunakan kekuatan tarik 18 telapak naga yang menundukkan, pedang kayu itu terbang ke tangannya di udara. Terkesiap, semua orang tersentak lagi, kali ini ngeri, dan rahang mereka ternganga saat mereka menatap Xiao Luo dalam keheningan yang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menggunakan telekinesis? Mereka merasa seperti sedang berhalusinasi, tapi tidak peduli berapa kali mereka mengedipkan mata, pedang kayu yang tergeletak di lantai benar-benar ada di tangan Xiao Luo. Kakakmu, sihir apa ini? Liu Fei telah meninggalkan sikapnya yang mementingkan diri sendiri dan arogansi, dan wajahnya tampak pucat, dengan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Tidak, ini seni bela diri. Xiao Luo berkata dengan senyum jahat di wajahnya, lalu, tanpa peringatan apapun, dia menghantamkan pedang kayu ke kaki kanan Liu Fei. AARGH, Liu Fei melolong sedih saat pukulan keras itu langsung mematahkan kaki kanannya. Ketika ratapan sedih Liu Fei bergema di sasana kendo yang luas, kerumunan orang menjadi ketakutan, dan rambut mereka berdiri tegak. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati karena kaki kanannya yang patah tertekuk pada sudut yang tidak wajar dan canggung. Semua orang di sasana kendo ketakutan saat mereka melihat Xiao Luo dengan ketakutan di mata mereka. Mematahkan kaki seseorang hanya karena kesalahpahaman adalah tindakan yang kejam. Siapa dia? Seorang gangster. Mungkin hanya gangster yang berperilaku begitu kejam. Guo Qinghe tercengang, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia selalu melihat Zhang Dasan sebagai orang yang menyusahkan yang memainkan peran orang jahat, tanpa henti terlibat dalam perkelahian dan perkelahian, benar-benar tidak takut pada apapun. Di sisi lain, Xiao Luo justru sebaliknya, dia memiliki kepribadian yang terkendali dan tidak akan menimbulkan masalah jika tidak perlu, dan dia juga tidak bersedia melakukannya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia mematahkan kaki kanan Liu Fei tanpa berpikir dua kali dan tampaknya telah menguasai beberapa bentuk seni bela diri untuk mendapatkan kekuatan yang tak terduga. Seandainya Zhang Dasan ada di sana, dia pasti akan memberitahu Guo Qinghe bahwa pemahamannya tentang Xiao Luo salah. Memang benar bahwa Xiao Luo tidak akan pernah menimbulkan masalah, dia juga tidak akan bersedia melakukannya, tetapi satu faktor penting yang diabaikan Guo Qinghe adalah bahwa kesabaran Xiao Luo ada batasnya, dan begitu batas itu terlampaui, bahkan jika salah satunya adalah Kaisar Langit, Xiao Luo tidak akan mundur sampai orang itu merendahkan dirinya di hadapannya. Kamu memukulku sekali, aku membalasmu sekali, jadi, ini adil dan jujur. Kemudian, Xiao Luo menatap Liu Fei dengan tatapan dingin dan berkata, tapi kamu dengan sengaja menjatuhkan gadis kecilku, itu tidak bisa diterima. Jadi, Anda masih harus berusaha keras untuk itu, dan setelah itu, saya akan menyebutnya impas. Ketika Liu Fei mendengar itu, jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Bahkan pukulan darinya dengan pedang kayu telah mematahkan kakinya, apa dampak tendangannya terhadapnya, apakah kakinya yang lain juga akan patah? Dia menggelengkan kepalanya ketakutan, mengangkat tangannya memohon kepada Xiao Luo dan berkata dengan suara gemetar, tidak, aku minta maaf, maafkan aku, tolong. Kekejaman dan kekuatan Xiao Luo benar-benar mematahkan keinginan Liu Fei untuk melawan, dan dia menangis. Sudah terlambat untuk itu, geram Xiao Luo, menggelengkan kepalanya dan membuat Liu Fei tersenyum meringis. Xiao Luo, Guo Qinghe berteriak lalu segera berlari menuju Xiao Luo untuk menghentikannya. Dia menatap tajam ke arah Liu Fei di lantai dan berkata, cukup sudah. Xiao Luo meliriknya tanpa ekspresi, dan dengan senyuman masih di wajahnya, dia mengirimkan tendangan keras tepat ke wajah Liu Fei. Aliran darah mengalir dari mulut Liu Fei, dan bersamaan dengan itu, sebuah gigi juga terlepas. Liu Fei pingsan bahkan sebelum dia sempat berteriak. Mata Guo Qinghe memerah dan melotot seperti meledak saat dia menatap Xiao Luo dengan amarah yang tak terkendali. Karena terbiasa dengan prestise yang menyertai jabatan ketua kelas, ia bangga memiliki reputasi yang baik di antara teman-teman sekelasnya di universitas. Tindakan Xiao Luo tidak diragukan lagi, memberitahu Guo Qinghe bahwa kata-katanya sekarang tidak berarti apa-apa. Ini antara dia dan aku, jadi jangan ikut campur. Xiao Luo memperingatkannya dengan sikap acuh tak acuh. Tanggapan Guo Qinghe tidak masuk akal dan tidak berperasaan terhadap kejadian tersebut, jadi Xiao Luo tidak terlalu peduli dengan perasaannya. Selain itu, dia sudah yakin bahwa Guo Qinghe hanyalah seorang munafik yang berharap dia akan mempermalukan dirinya sendiri dengan dipukuli. Tidak perlu lagi bersikap sopan kepada ular licik seperti itu. Dia adalah anggota Sasana Kendo kami, dan sebagai senior Sasana Kendo, tindakan Anda menyulitkan saya. Guo Qinghe berbicara dengan keras dan tampak agak bingung. Dia kemudian tampak kehilangan kendali atas emosinya dan berkata, lagi pula, kamulah yang bersalah. Anda seharusnya tidak membawa putri Anda ke sini sejak awal, apalagi membiarkannya berlarian di dalam Sasana Kendo.
Untungnya, dia hanya melukai lututnya, tetapi meskipun dia terluka parah, Andalah yang memintanya, dan tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Anda juga tidak boleh memberikan alasan bahwa dia masih anak-anak, dan sebaliknya, Anda harus mengakui bahwa Anda salah. Belajarlah dari ini dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Akui kesalahanku. Apakah aku salah? Xiao Luo mencibir. Hampir dipastikan, kamu seharusnya tidak membawa putrimu ke sasana kendo. Guo Qinghe terus membicarakan hal itu, mengetahui bahwa tidak ada lagi yang perlu dia lakukan. Xiao Luo menjawab, Anda menyebutkan bahwa sasana kendo melarang masuknya anak-anak di bawah usia 5 tahun, tetapi saya telah melihat-lihat sasana tersebut, jadi mengapa saya tidak melihat satu pun tanda yang mengatakan demikian? Karena dilarang, seperti yang Anda katakan, maka harus dipasang di suatu tempat. Dugaanku, ini hanya aturan yang kamu buat, kan? Jangan menilai orang lain berdasarkan moral rendahmu sendiri. Semua orang tahu kalau sasana kendo melarang masuknya anak-anak. Kakak senior Qinghe adalah orang yang saleh, jadi aku tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki teman sekelas yang tidak masuk akal dan delusi sepertimu. Kamu menodai citranya, gadis yang disukai Su Chanyai, maju dan mengomel pada Xiao Luo. Setelah omelannya, siswa sasana kendo lainnya mengikuti dan mengkritik Xiao Luo. Awalnya saya bersimpati padanya, tapi saya tidak menyangka dia menjadi orang yang begitu kejam. Saya tidak merasa kasihan lagi pada putrinya. Dengan tepat, kakak senior Qinghe selalu benar, dan keahliannya dalam kendo juga luar biasa. Bagaimana seseorang secemerlang dia bisa memiliki teman sekelas yang begitu hina dengan sikap yang begitu buruk? Orang dewasa belum tentu bersalah ketika seorang anak dirobohkan, dan dia sepertinya mengajukan alasan untuk melakukan pemaksaan moral. Kami menolaknya. Tiba-tiba, semua orang menuding Xiao Luo. Tunggu sebentar, saya sudah berada di sini selama hampir 2 bulan sekarang. Bagaimana mungkin saya tidak pernah tahu ada aturan seperti itu? Suara melengking unik Su Chanyai memecah keriuhan kata-kata kasar. Meskipun dia takut dengan tindakan penyerangan Xiao Luo, pada saat yang tepat, dia berdiri di sisi Xiao Luo tanpa ragu-ragu. Gadis yang ia sukai berteriak, apakah 2 bulan itu lama? Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Su Chanyai, kamu tidak ada urusan di sini. Diam. Dia entah bagaimana sepertinya memberikan efek instan pada Su Chanyai saat dia segera menutup resleting bibirnya. Tuyuk, cepat tekan 120 untuk ambulans. Liu Fei tidak bisa menunggu terlalu lama, kata Guo Qinghe padanya. Oke, Wang Tuyuk segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 120. Xiao Luo menatap Su Chanyai dengan penuh arti dan menepuk pundaknya. Waktunya bangun, sobat, katanya. Jelas sekali bahwa Wang Tuyuk menyukai Guo Qinghe. Tidak peduli berapa banyak yang dimasukkan Su Chanyai, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingking Guo Qinghe. Maksud yang ingin disampaikan Xiao Luo adalah, mengapa membuang-buang waktu dan perasaan pada gadis seperti itu? Xiao Luo sudah cukup melihatnya. Dia melemparkan pedang kayu itu ke samping dan berjalan kembali ke Su Xiaobei, bersiap untuk pergi bersamanya. Berdiri tepat di tempatmu berada. Guo Qinghe berteriak. Apakah ada hal lain? Xiao Luo menjawab, berbalik menghadap Guo Qinghe. Merasa tidak puas, Guo Qinghe menggeram, apa, kamu ingin pergi begitu saja setelah kaki seseorang patah? Xiao Luo mendengus. Dia bahkan tidak berminat untuk memberikan tanggapan dan berbalik untuk berjalan kembali ke arah Su Xiaobei. Guo Qinghe menjadi marah, dan sudut mulutnya bergerak-gerak tak terkendali. Hentikan dia, dia berteriak. Segera, lebih dari 20 siswa sasana kendo mendatangi Xiao Luo, berlari ke pintu keluar dan membentuk penghalang berbentuk kipas untuk menghalangi jalan Xiao Luo. Jangan berpikir kamu bisa pergi begitu saja setelah melukai seseorang. Anda harus mengikuti kami ke kantor polisi, desis Wang Tuyuk. Xiao Luo mengabaikannya tetapi, sebaliknya, dia berbalik dan menatap Guo Qinghe dengan mata bertanya-tanya. Guo Qinghe melangkah maju dengan angkuh dan berkata, Xiao Luo, meskipun kamu dan aku adalah teman sekelas, kamu benar-benar berlebihan kali ini. Saya harus menyerahkan masalah ini kepada polisi. Aku sudah menelepon polisi, dan mereka akan segera tiba, tambah Wang Tuyuk sambil menatap Xiao Luo dengan marah. Xiao Luo memandang dengan jijik ke arah siswa kendo yang menghalangi jalannya dan berkata, dan, bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Kalau begitu kami semua akan menaklukkanmu dan menyerahkanmu ke polisi. Wang Tuyuk berkata dengan dingin, saya tidak tahu seni bela diri iblis apa yang telah Anda kuasai, tetapi meskipun kami bukan tandingan Anda sendirian, secara kolektif sebagai sebuah kelompok, kami dapat menenggelamkan Anda hanya dengan meludahi Anda. Kami juga memiliki kakak senior Qinghe di sini untuk mendukung kami, jadi tidak mungkin Anda bisa keluar dari sasana kendo ini. Dadanya membuncit, dan dia sangat percaya diri. Tentu, kamu bisa mencobanya, kenapa tidak? Xiao menyeringai, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ketika Xiao Luo menatap para siswa kendo, tanpa sadar mereka mundur selangkah saat hati mereka bergetar sesaat karena gelisah. Kehebatan orang asing di depan mereka ini menantang logika. Dia memiliki kekuatan batin yang pernah diceritakan oleh tuan mereka dan bahkan mampu menggunakan semacam kekuatan seperti telekinesis. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa saja melawan tuannya sendiri. Dengan pemikiran seperti itu di benak mereka, mereka tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dan melirik dengan gugup ke murid favorit guru mereka, Guo Qinghe, berharap mendapat bimbingan. Xiao Luo, apakah kamu benar-benar akan memaksaku untuk menyerangmu? Kata Guo Qinghe. Xiao Luo terkekeh dan berkata, Guo Qinghe, berhentilah berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Saya yakin Anda ingin menempatkan saya di tempat saya bahkan selama pertemuan kita di Jiangcheng, hanya saja Anda tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Sekarang kesempatan itu sudah terbuka bagi Anda, bagaimana mungkin Anda bisa melepaskannya? Aku tidak ingat ada hubungan buruk di antara kita, jadi jika ada masalah, itu mungkin hanya disebabkan oleh egomu yang berlebihan. Untuk teman sekelas kami yang prestasinya lebih buruk dari Anda akan memperlakukan mereka sebagai teman. Bagi mereka yang lebih sukses, mereka akan menjadi saingan Anda. Apakah saya benar? Dengan karakter aslinya yang diungkapkan oleh Xiao Luo dengan sangat akurat, Guo Qinghe merasa seperti dia berdiri telanjang di depan pengawasan semua orang dan menjadi sadar diri. Dia tiba-tiba diliputi rasa marah dan terhina, dan dia menyerah pada amarahnya. Dengan tidak menyenangkan, dia mengertakkan gigi dan memanggil pedangnya. Wang Tuyuk menjawab dan buru-buru berlari mengambil senjata. Ketika dia kembali, dia memegang pedang gaya barat di tangannya. Itu bukanlah pedang kayu, tapi pedang asli yang bisa menembus daging manusia. Itu adalah rapier, pedang duel ramping dengan bilah lurus yang panjangnya sekitar 100 cm. Gagangnya rumit, dan bilahnya yang bermata satu terbuat dari baja yang ditempa, lebih penuh dan meruncing ke ujung yang tajam. Bilahnya berkilau di bawah pencahayaan dalam ruangan, memperlihatkan ujung yang terasa dengan baik dan tampak setajam silet. Ia akan dengan mudah menembus atau mengiris daging, menyebabkan luka parah dan kehilangan banyak darah.
Guo Qinghe tampak galak sambil mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Luo dan berkata, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda ingin pergi atau tinggal di sini dan menunggu sampai polisi tiba? Jadi, kamu telah memutuskan untuk menggunakan pedang sungguhan, tapi kenapa tidak katana? Iya. Bagi Xiao Luo, pedang ini secara efektif menghapus sisa-sisa terakhir persahabatan mereka. Sejak saat itu, Guo Qinghe akan dikeluarkan dari daftar orang-orang yang dianggapnya sebagai teman. Tiba-tiba, Su Xiaobei menerobos kerumunan dan berlari ke arah Xiao Luo. Dia berpegangan pada pahanya dan menahan air matanya, dia memohon, Paman, Bibi, tolong jangan sakiti ayahku. Maafkan aku, ini salahku, seharusnya aku tidak berlarian di tempat ini. Suaranya seperti anak kecil, tapi pikirannya jauh lebih dewasa dibandingkan anak-anak lain seusianya. Melihat begitu banyak orang yang marah di sekitar Xiao Luo dan mengkhawatirkan kesejahteraannya, dia melakukan satu-satunya yang dia bisa untuk menyelamatkan ayahnya. Gadis kecil, kamu tidak seharusnya berada di sini, pergilah. Bentak Wang Tuyuk. Tidak, aku tidak akan, dia ayahku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa pada ayah. Xiao Luo mengacak-acak kepalanya dengan penuh kasih sayang dan kemudian dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Kepedulian Su Xiaobei terhadap keselamatannya membuat hatinya meleleh, dan dia tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka benar-benar ayah dan anak. Kata-kata ini membuat marah para siswa kendo, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka marah karena bahkan dengan kakak laki-laki mereka yang bersenjatakan pedang, dia berani memandang rendah mereka tanpa mendapat hukuman. Su Chanye, datang dan bawa Xiao Bei pergi. Su Chanye masih linglung, berdiri tidak jauh dari situ, dan Xiao Luo harus berteriak untuk mendapatkan perhatiannya. Hah, oh, oke. Su Chanye dengan cepat berjalan ke sana dengan menerobos kerumunan, lalu segera membawa Su Xiaobei pergi. Begitu Su Xiaobei pergi, aura di tubuh Xiao Luo tiba-tiba meningkat. Setan telah melepaskan diri dari belenggunya, dan sisi kejam dan brutalnya terungkap kepada orang-orang. Dia mengangkat kepalanya dan melontarkan senyuman jahat. Guo Qinghe, kamu bisa mulai. Ejekan Xiao Luo membuat marah Guo Qinghe, dan dia terpancing untuk bertindak. Guo Qinghe mendidih dengan kebencian yang membara dan melepaskan semua kepura-puraan. Memanggil murid-muridnya, dia berteriak, serang dia, semuanya. Turunkan dia dan serahkan dia ke polisi. Tapi tidak ada yang mengambil langkah maju, mereka semua menunggu atau orang lain yang mengambil langkah pertama. Setelah Xiao Luo menunjukkan kekuatan tanpa ampun sebelumnya, mereka terhalang karena alasan yang bagus. Untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang, Wang Tuyuk berteriak dan memimpin serangan untuk menjatuhkan Xiao Luo. Kamu, dengan nama keluarga Xiao, sasana kendo kami bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk merajalela. Menyerang masuk, dia mengangkat pedang kayunya tinggi-tinggi dan menghantamkannya untuk memukul kepala Xiao Luo dengan kekuatan besar. Xiao Luo tidak menunjukkan kekhawatiran dan bahkan tidak tampak mengambil tindakan berjaga-jaga atau mengelak. Tiba-tiba, dia mendorong telapak tangannya keluar, dan gelombang energi melonjak dari dalam dan meledak keluar untuk membuat Wang Tuyuk melayang kembali di udara sejauh sekitar 3 hingga 4 meter. Tanpa melakukan kontak apapun dengan tubuhnya, dia dengan mudah mengirimnya. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia berbaring telentang di lantai, dan pedang kayunya patah menjadi 2. Itulah kekuatan batin Xiao Luo. Terkesiap, penonton tercengang dan terkejut karena Xiao Luo akan bertindak begitu keras pada gadis lembut seperti Wang Tuyuk. Wang Tuyuk sendiri juga tidak percaya, dan matanya terbuka lebar karena terkejut saat dia melihat Xiao Luo dengan ngeri. Rasa marah dan malu yang luar biasa menyusul, karena, meskipun dia bukan tandingannya, dia berpikir bahwa dengan penampilannya yang cantik, Xiao Luo setidaknya akan menunjukkan belas kasihan. Ini jauh dari kebenaran, karena menurut Xiao Luo tidak. Jangan hanya berdiri di sana dan melihat, datanglah padaku, kalian semua. Bagaimana kamu bisa menundukkanku dan menyerahkanku ke polisi jika kamu tidak mengambil tindakan? Xiao Luo mengejek. Para siswa kendo saling memandang, menemukan keberanian mereka, dan meraung serempak saat mereka mendatangi Xiao Luo. Dengan pedang kayu di tangan, mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari di sasana kendo dan memasukkannya ke dalam pertarungan sungguhan. Mereka masih sangat yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Xiao Luo dengan keunggulan jumlah. Xiao Luo menemui mereka dengan tangan kosong. Pemandangan itu tampak seperti seekor harimau yang menerkam sekawanan domba, tidak peduli berapa banyak domba yang ada, nasib mereka hanyalah pembantaian. Para siswa kendo satu demi satu terjatuh ke tanah, ada yang memegangi perut, ada pula yang memegangi dada atau kaki, dan mereka semua mengerang kesakitan. Xiao Luo hanya menggunakan 3/10 dari kekuatan batinnya untuk melakukan 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Sekarang hanya ada 5 atau 6 siswa yang tersisa, dia memukul mereka semua sekaligus, dan mereka terlempar ke belakang, menjerit kesakitan, sebelum mendarat dengan keras di lantai dan muntah darah. Guo Qinghe adalah orang terakhir yang menyerang. Dia telah mengirim murid-muridnya ke dalam pertempuran terlebih dahulu untuk mengamati pergerakan Xiao Luo, dan dia akhirnya menemukan celah. Tepat ketika Xiao Luo mengirim 5 atau 6 orang yang tersisa, dia melepaskan serangan pedangnya. Itu adalah cara pedang yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, dan saat dia menyatu dengan pedangnya, dia menyapu angkasa seperti seberkas cahaya dingin. C+NG, rapier itu melesat di udara dengan pola tekuk dan tebasan rumit yang cepat, akurat, dan kejam. Dengan kecepatan kilat, ujung tajam pedangnya tiba-tiba menusuk ke arah dada Xiao Luo untuk menunjukkan keterampilan yang sempurna. Xiao Luo terus mengawasi pedangnya dan tersenyum menghina saat dia dengan mudah menghindari serangan itu. Saat tusukan terakhir dilakukan, Xiao Luo mengangkat tangan kanannya dan memusatkan kekuatan batinnya di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Tepat sebelum bilahnya menembus dadanya, Xiao Luo menangkap ujung rapiernya, menjepit erat di antara 2 jari yang tegak, dan pedang itu tidak bisa bergerak 1 sentimeter pun ke depan atau ke belakang. Mata Guo Qinghe melotot ngeri, dan dia langsung berkeringat dingin, menatap pedangnya yang terperangkap dengan tidak percaya. Xiao Luo baru saja menghentikan tusukan pedang berdarah penuh dengan menjepitkannya di antara kedua jarinya. Bagaimana itu mungkin?